Siapa sangka pemuda ini rela menghabiskan 10 tahun lamanya demi menembus wilayah notifikasi. Sistem Istana Malam yang penuh misteri. Di Istana Malam, abadi. Babak penutup dari ajang keputusasaan kini aktif selama 6 jam 54 menit. Sang pemain veteran tingkat 180 berdiri tegap menantang sang penguasa. Keduanya bersiap melancarkan serangan pamungkas terhebat mereka. Pemuda itu bersorak girang memikirkan hadiah legendaris saat mengalahkannya. Namun, tiba-tiba kilatan percikan energi terlihat berkumpul di dalam mulut. Naga itu, sambil tersenyum, sang naga melepaskan semburan api super terang ke arahnya. Padahal, pertarungan seru ini baru saja dimulai. Jendela sistem melaporkan penggunaan jurus paku yang mendaratkan serangan langsung. Daya hancurnya sungguh gila, mencapai 14.000 poin. Kerusakan dan melemahkan pertahanan musuh sebanyak 20% selama 5 detik. Pemuda ceria itu melompat tinggi dan berseru gilirannya. Tiba, dia melesat menaiki naga dan menancapkan belatinya. Sambil terkekeh, dia mengejek bahwa bos terkuat sekalipun bukanlah masalah besar. Jendela sistem seketika melaporkan bahwa sang penguasa telah memasuki kondisi kritis. Pemuda itu terbelalak kaget. Bos ini sudah beranjak ke fase selanjutnya. Sang naga raksasa kembali menghimpun energi dahsyat di mulutnya. Jendela sistem pun berkedip, cepat melaporkan bahwa sang penguasa mengerikan telah memasuki mode mengamuk. Pemuda itu segera memasang kuda-kuda bertahan. Menyadari serangan bos ini sangat gila. Satu langkah ceroboh saja, dan dia bisa langsung tumbang. Sang naga menembakkan percikan api lagi. Membuatnya heran. Apakah monster raksasa ini menyerang lagi tanpa jeda istirahat? Bukankah napas apinya punya batas waktu? Terus-menerus menyerang justru membuka peluang emas. Ini saat yang paling tepat. Pemuda tangguh itu mengaktifkan jurus bayangan. Melesat maju dengan kecepatan kilat. Serangan berikutnya pasti akan memberikan 100% serangan kritis. Dengan gesit, dia memutari tubuh naga itu sambil merenungkan segala kisah panjang dan pertarungan. Sengit antara dirinya dan sang penguasa, pemuda itu mengeluarkan jurus badai tebasan yang menciptakan pusaran angin berdaya hancur. 20.000! Jika kesehatan musuh di bawah 5%, musuh akan langsung tersingkir selamanya. Pemuda itu melancarkan serangan pamungkasnya dan bertekad penuh semangat bahwa dia akan mengakhiri pertarungan seru ini sendirian. Ratusan pukulan telak menghujani sang naga. Hingga akhirnya, sistem melaporkan bahwa sang penguasa yang menakutkan berhasil dikalahkan. Sistem pun menyorakan ucapan selamat atas pencapaian eksklusif server bernama Jatunja Shang Raja. Dia menerima hadiah benih ajaib. Misi epik ini akan ditutup dalam 60 detik. Pemain bernama Wang Yan menatap layar monitornya dengan rasa tak percaya. Air mata bahagia menggenang. Dia akhirnya berhasil menang setelah 10 tahun penuh perjuangan. Pantang menyerah. Mengalahkan bos tertinggi sebelum peladen ditutup. Sistem bahkan memberinya hadiah eksklusif yang sangat langka. Namun sayangnya setelah peladen permainan resmi ditutup, semuanya jadi tidak berguna. Tiba-tiba, percikan aneh menyambar dari layar monitornya. Dia sangat terkejut. Cahaya misterius apa ini? Apakah dia terlalu kelelahan bermain semalaman suntuk hingga mulai berhalusinasi? Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem yang penuh teka-teki muncul berkilau di layar menyatakan bahwa peladen akan dimulai ulang dalam 3 detik. 3 detik berlalu dengan menegangkan. Dan dia bertanya-tanya, bukankah peladennya harusnya sudah tutup? Kenapa menyala lagi? Dia menengok keluar jendela dan membatin. Keajaiban aneh apa ini? Pemandangan. Di bawah sana sungguh mengejutkannya. Retakan besar membelah jalanan. Dan dari kegelapan, sepasang mata merah menyala tajam, mulai mengintip keluar monster menakutkan. Merangsek dari dalam tanah. Orang-orang berlarian panik. Namun monster itu dengan mudah menyingkirkan mereka dan mulai menebar kekacauan di mana-mana. Wang Yan menatap tajam dan menyadari itu adalah monster dari dalam permainannya. Apa yang terjadi? Apakah ini sekadar ilusi? Tiba-tiba, peringatan sistem menyala tepat di depan wajahnya, memberitahukan bahwa kegelapan abadi
telah berhasil dihidupkan kembali ke dunia nyata. Sebuah ledakan energi raksasa mengguncang jalanan tempat orang-orang berlari menjauh. Jendela sistem ajaib miliknya tiba-tiba berdenting nyaring, mengumumkan bahwa visualisasi data telah selesai 100%. Seekor monster bertubuh kolosal bangkit dari kepulan ledakan energi yang menyilaukan. Jendela sistem memastikan koneksi terhubung sempurna. Wang Yan terbelalak tak percaya. Apakah ini benar-benar sistem permainan kegelapan abadi? Sementara dia terpaku di rumah, monster-monster di luar sana mulai membuat kekacauan besar. Pemuda tangguh itu bertanya, memulai ulang permainan, menyambungkan ke dunia nyata. Jika semua ini benar, bagaimana nasib ayah dan ibunya? Tiba-tiba, ponselnya berdering kencang dari ayahnya. Apakah itu benar-benar ayahnya yang menelepon? Namun seketika, seekor goblin ganas melompat dari luar, memecahkan kaca jendela, dan menerobos masuk ke apartemennya. Jendela sistem mengidentifikasi monster ini sebagai prajurit goblin tingkat 2. Wang Yan menggertakkan giginya dengan berani dan menyingkirkan ponselnya. Permainan tetaplah permainan. Dunia nyata adalah kenyataan. Monster seharusnya hanya ada di balik layar kaca, kan? Mereka menerobos dan menghancurkan segalanya tanpa alasan yang jelas. Sungguh tak bisa dimaafkan. Enyah kalian dari sini. Dia berniat mengeluarkan jurus bayangan, namun sistem memberi peringatan bahwa jurus belum diaktifkan. Dia pun kebingungan apakah kemampuannya tidak berfungsi atau tingkatannya masih terlalu rendah sekarang. Goblin bengis itu langsung menerjang. Dengan sigap dia menangkisnya, menyadari bahwa meski tanpa jurus sihir, dia masih memiliki fisik. Lincah dengan insting murni seorang pembunuh bayaran. Ini artinya, riwayat goblin itu sudah tamat. Keduanya saling adu kekuatan yang sengit. Namun, ketangkasan Wang Yan jauh lebih unggul. Dia menebas goblin itu hingga sirna. Jendela sistem berdenting ceria, melaporkan 10 unit. Poin, pengalaman. Tingkat kekuatannya meroket naik ke tingkat 2. Dan dia berhasil menguasai keahlian belati. Wang Yan menatap pisaunya sambil tersenyum penuh tekad. Di dunia nyata ini, masih banyak senjata hebat lainnya. Demi bertahan hidup dengan keren, dia harus mencari perlengkapan terbaik. Dia mengintip keluar, menyadari ada monster yang menjatuhkan zirah pemula. Itu kunci penting agar bisa bertahan hidup. Tapi, prioritas utamanya adalah menemukan orang tuanya secepat mungkin. Aturan dunia ini telah bergeser, dan kota kini luluh lantak. Di tengah puing-puing, seekor goblin pengintai level 5 berkeliaran. Tiba-tiba, sebuah pisau tajam melesat dan menancap tepat di kepalanya. Layar sistem langsung menyala, mengumumkan Wang Yan naik ke level 4. Kemampuan baru bernama racun dingin pun akhirnya berhasil terbuka. Dia menatap senjata usang goblin itu. Sambil tersenyum, dia bergumam, "Ya, meski jelek, ini jauh lebih bagus daripada pisau dapur." Menatap layar statusnya, dia sadar kecepatan naiknya lumayan lambat. Namun tiba-tiba, sebuah siluet raksasa muncul tepat di belakangnya. Sistem memperingatkan adanya troll pengintai level 8 menatap monster raksasa itu. Wang Yan tersenyum cerdik. Mengalahkanmu hanyalah masalah waktu. Perbedaan level bukan masalah besar baginya. Tapi tunggu, aura mengerikan lain mendadak muncul lagi dari arah belakang. Dia berbalik dengan waspada. Layar sistem berkedip merah, menandakan kemunculan troll elit level 10. Pasukan pengintai dan elit bergabung. Pembuat game ini terlalu berlebihan menilaiku. Wang Yan tertawa sinis. Kalau ingin mencicipi kekuatanku, kalian harus berusaha lebih keras lagi. Kedua monster raksasa itu langsung menerjang ganas. Dia segera menyadari, mustahil menangkis serangan ganda ini secara bersamaan. Dia harus memancing dan menumbangkan mereka satu persatu. Saat troll itu mengayunkan senjatanya, mata Wang Yan berbinar. Inilah saatnya. Racun dingin adalah kemampuan luar biasa. Jika mengenai target, energi musuh akan terus terkuras sebanyak 1%. Poin kesehatan mereka akan anjlok selama 10 detik penuh. Hebatnya lagi, efek mistis ini bisa ditumpuk hingga 5 kali lipat. Lalu, energi di tubuh musuh akan meledak. Dia melompat lincah ke arah troll, melancarkan 2 serangan beruntun, lalu menghindari serangannya. Serangan ketiga dan keempat melesat bak kilat. Apakah kalian terlalu lambat? Ejeknya riang.
Tanpa ragu, pukulan kelima langsung disarankan. Sekarang, meledaklah, teriaknya penuh semangat. Gelombang energi raksasa meledak dari tubuh troll, menghempaskan tubuh Wang yang jauh ke belakang. Dia terjatuh di antara puing bangunan. Aduh, aku meremehkan daya ledaknya. Kelunya! Dengan staminanya yang sekarang terkuras habis, tubuhnya terlalu lemas untuk memakai kemampuannya lagi. Troll raksasa itu mulai mendekat. Apakah perjalananku akan benar-benar berakhir di sini? Batinnya cemas. Dia menolak untuk menyerah pada monster ini. Tiba-tiba, layar sistem memancarkan cahaya misterius, mengaktifkan singgasana keputusasaan. Kehadiran penguasa keputusasaan mulai terasa nyata. Seekor naga agung menampakkan wujudnya, menatapnya dengan penuh misteri. Kau anak yang beruntung. Sebagai hadiah, aku akan memberimu kekuatan spesial. Hema naga itu. Aku menantikan potensi sejatimu saat kita berjumpa lagi nanti. Sistem mengumumkan profesi epik telah terbuka. Ahli nujum, dia juga menerima kekuatan api hantu yang sangat luar biasa. Kemampuan ini bisa mengendalikan jiwa-jiwa. Ditambah lagi, kemampuan khusus penghakiman, zona roh, dan bakat air mata roh. Zona roh akan menciptakan perisai mistis di sekitar pengguna. Dia bisa mengendalikan seluruh area itu sesuka hatinya. Area ini akan memulihkan energi ahli nujum secara bertahap. Bahkan, durasi kemampuan musuh akan langsung terpotong menjadi separuh. Kekuatan pengendali jiwa juga bisa dipakai tanpa batas. Layar sistem berkedip cerah, mendeteksi 2 jiwa kuat di dalam zonanya. Apakah dia ingin membangkitkan dan menaklukkan jiwa itu? Tentu saja. Saat Wang Yan setuju, pemberitahuan sistem kembali berdenting. Melalui bakat unik, air mata roh, sang ahli nujum memberikan bonus kekuatan serangan yang sangat masif kepada prajurit jiwanya. Serangan prajurit itu akan merobek pertahanan musuh, memberikan efek cedera fatal. Zona roh akhirnya berhasil dikuasai sepenuhnya. Dia segera menunjuk target serangannya. Pasukan jiwa melesat menerjang sang troll, membuat aura kekuatan monster itu memancar tak terkendali. Troll itu meringis kesakitan. Ini adalah kesempatan emasku. Sorak Wang Yan sambil melesat maju menancapkan belatinya tepat ke dada troll. Menghilanglah ke dalam kehampaan. Serunya tegas. Dengan gerakan lincah, dia mencabut belati itu dan membuat monster raksasa tersebut tumbang seketika, menghempas ke tanah berdebu. Aku akhirnya berhasil mengalahkannya. Soraknya lega. Sistem langsung berkilau, mengumumkan pencapaian epik dari menumbangkan musuh elit. Hadiah luar biasa menantinya. Dia meraih gelar perintis, 100 poin pengalaman, dan levelnya langsung melesat naik ke angka 10. Sebagai bonus tambahan, 10 keping sumber daya tingkat rendah didapatkannya. Kemampuan baru bernama hantu, dan serangan beruntun pun terbuka. Dia menatap kerangka yang tersisa. Layar sistem memberitahukan bahwa ada jiwa baru yang kini siap untuk tunduk pada perintahnya. Apakah dia ingin membangkitkan pasukan bayangan ini? Dengan kemampuan unik tersebut, sang ahli nujum mendapatkan peluang emas 50%. Peluang epik untuk menukar jiwa musuh yang tumbang menjadi prajurit setia. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengerahkan sihir pengendali jiwanya. Sihir itu menyelubungi sang kerangka. Apakah kali ini usahaku berhasil? Tanyanya penasaran. Sepertinya dia harus mendalami bakat misterius ini lebih jauh. Namun, sistem menunjukkan batas waktu kemampuannya telah habis. 0 detik tersisa. Tiba-tiba, suara gemuruh aneh terdengar dari arah samping. Astaga, itu Cyclops raksasa yang mengintip dari sudut jantungnya berdebar kencang. Jika tertangkap oleh monster level 20 itu, habislah riwayatnya. Ini situasi yang sangat berbahaya. Saatnya berlari sejauh mungkin. Sambil menghindar, sistem membocorkan rahasia tentang kelas api tersembunyi yang luar biasa. Gelar Tuan Keputusasaan ternyata bisa menjalin komunikasi dengan para roh. Mereka yang membangkitkan api suci ini ditakdirkan menjadi ahli nujum. Dia bisa memanggil pasukan jiwa terkuat. Api hantu pun akan memaksimalkan semua potensinya. Sambil berlari, pikirannya terus menyusun strategi cemerlang. Apa ini kelas rahasia yang melegenda? 10 tahun bermain, dia belum pernah mendengar kelas penguasa jiwa ini sebelum
Layar sistem menyatakan dia sukses menumbangkan 4 monster. 4 cahaya gaib terkumpul, lalu dia bertanya pada api hantu. Kemampuan ini bisa memanggil satria abadi. Terasa aneh dengan kelas aslinya, tapi jika kekuatan misterius ini terlihat oleh orang lain, mereka pasti gemetar ketakutan. Dia harus menyembunyikannya sampai bertambah kuat. Sistem lalu memberitahunya bahwa untuk membuka jurus lainnya, dia butuh api hantu yang cukup. Untuk membangkitkan kekuatan bayangan yang luar biasa ini, dia butuh 3 cahaya gaib. Mengendalikan satria bayangan butuh 3 api hantu. Zona dan gerbang bayangan butuh 30. Serta 10 api hantu untuk aktif. Wilayah bayangan menuntut 1000 cahaya gaib yang berharga. Dan 1000 cahaya gaib lagi untuk memakai 2 bakat kebangkitan. Kau butuh 40.000 cahaya dan 1000 untuk pemakaian. Jumlah api hantu ini jelas menentukan. Batas kekuatannya sungguh menantang tapi sangat masuk akal. Seberapa banyak dia harus mengumpulkan api misterius ini? Dia lalu menepis pikiran itu dan memutuskan untuk segera pulang. Namun tiba-tiba dari arah samping, terdengar tangisan anak kecil. Seorang gadis cilik berdiri di tengah jalan, menangis keras mencari ibunya. Wang Yan terkejut melihat monster bermata satu raksasa berdiri menyeramkan di belakang gadis itu. Dia bergegas maju menanyakan orang tuanya. Monster itu menyerang. Namun Wang Yan berhasil menyelamatkan gadis itu tepat waktu. Enjari Saha. Monster raksasa itu pasti kebingungan melihat kelincahannya, mengingat mereka adalah ras raksasa yang paling bodoh. Dia lupa monster ini hanya prajurit rendahan. Tapi mereka juga memiliki kemampuan bertahan hidup. Yang unik, mata pelacak mereka akan terus mengunci mangsa sampai tumbang. Pemburu bermata satu adalah jurus mengerikan andalan. Monster ini, dengan mata itu, dia mengincar musuh terkuat yang terlihat, lalu mengejar dan menghancurkannya tanpa ampun. Dia terus menyerang sampai targetnya takluk. Wang Yan menyerahkan gadis kecil itu pada seorang pria, menyuruhnya untuk segera pergi. Biarkan mereka lari menyelamatkan diri. Pria itu memperingatkan bahaya besar di sana. Dengan gagah berani, Wang Yan menghadang monster itu dan segerombolan goblin jahat. Pria itu panik melihat monster mendekat dan menyuruhnya lari. Sebaliknya, Wang Yan tersenyum percaya diri, maju dan menantang mereka mendekat. Dia mengaktifkan jurus hantunya, menebas habis goblin kecil dengan indah. Benar tebakannya. Keahlian langkah hantu ini sungguh sempurna untuk seorang petarung gesit. Dia mengejek raksasa itu bahwa pasukan goblinnya hanya pengecut yang takut akan kekalahan mereka sendiri. Pemain lain tiba-tiba menyerang sang raksasa, berseru penuh semangat bahwa ini adalah kesempatan emas mereka. Kini mereka akan menumbangkan monster itu. Namun raksasa itu mengayunkan senjatanya dengan ganas. Mereka kaget melihat jurus mengerikan itu, lalu terpental ke tanah dengan topeng hancur. Apa mereka gagal memanfaatkannya? Pasti sangat sulit bagi kelompok ini mencari celah lain untuk menyerang. Wang Yan bergumam heran. Mereka bukan mainan bagi si raksasa. Dengan lincah dia menyerang balik monster itu, berterima kasih karena mereka memberinya celah yang luar biasa. Cairan biru memancar dari tubuh raksasa. Sementara regu pemain perlahan bangkit dari tanah. Gadis kecil itu memapas sang komandan, menanyakan keadaannya. Pria itu kebingungan. Apa ada orang hebat yang berhasil melukai monster itu? Temannya yang lain penasaran siapa sosok misterius itu. Salah satu menunjuk ke depan, dan sang komandan terpukau melihat hal luar biasa. Seseorang berani melawan raksasa itu sendirian. Mata mereka terbelalak menatap Wang Yan yang bertarung seindah tarian. Wang Yan sendiri menyadari bahwa pertahanan adalah keunggulan utama ras raksasa. Dengan perbedaan 10 level, nyaris mustahil bisa memberikan kerusakan yang berarti pada monster keras kepala ini. Rupanya dia harus mengincar titik butanya. Raksasa itu mengayunkan tinju, tapi Wang Yan melompat dengan anggun. Gadis itu bertanya penuh kagum. Apa dia seorang pembunuh bayaran profesional? Pria itu bergumam. Mungkin saja, tapi kenapa kemampuannya jauh di atas rata-rata? Mereka terus menatap pertarungan epik itu dan bersorak agar dia mengalahkan raksasa ini. Sang monster melirik tajam, membuat nyali mereka langsung ciut dan terdiam
Wang Yan memperingatkan agar mereka menyingkir saja. Segeralah berlari jauh dari sini. Sayangnya, peringatan baik itu tidak dihiraukan. Mereka malah kabur kegirangan, menyerahkan raksasa itu padanya. Monster dan Wang Yan kini saling bertatapan tajam. Atmosfer menjadi sangat menegangkan. Tapi, raksasa itu mengambil inisiatif. Dia memusatkan energi ledakan besar di mulutnya. Wang Yan tersenyum tangguh. Kawanan domba mungkin tidak akan menakuti serigala, tapi serigala penyendiri cukup berani untuk menantang seekor singa. Ini saatnya memamerkan jurus serangan beruntun barunya. Dia siap memberikan kejutan epik bagaikan kilat. Dia menghujani monster itu dengan pukulan tak kasat mata. Jurus serangan beruntun ini sangat luar biasa yang memicu daya hancur raksasa lewat rentetan pukulan tiada henti. Setiap serangannya memberikan tekanan telak yang mengagumkan. Batas kekuatannya seakan tiada. Ujungnya, raksasa itu membalas dengan serangan ledakan buas. Menggenggam gada besarnya penuh amarah. Monster itu bersiap menghancurkan arena pertarungan dan menyebarkan 200 daya kejut yang mementalkan siapapun. Wang Yan menyeringai puas. Giliranku sekarang. Dia telah resmi menjadi target utama dari pemburu bermata satu. Lepaskan saja seluruh kekuatanmu. Wang Yan kembali melancarkan pukulan beruntun laksana badai. Berteriak bahwa momen kejayaan akhirnya tiba. Pukulan kelima mendarat telak. Efek mematikan dari racun es langsung bangkit sempurna. Sebuah ledakan energi biru dingin menyapu arena, menyelimuti satria bayangan Wang Yan yang langsung menyergap si monster. Tak berselang lama, layar sistem berkedip cerah mengumumkan bahwa dia sukses menaklukkan sang monster raksasa. Dia dianugerahi gelar legendaris tak kenal takut. Pemilik gelar mulia ini akan kebal terhadap segala ancaman mental. Di tengah epiknya pertarungan melawan perwujudan massa dan raksasa, pertahanan musuh merosot 25%. Zona abadi ini merupakan tempat khusus bagi para pengendali jiwa, dipenuhi aura kegelapan yang pekat. Disinilah ruang rahasia tempat mereka bisa menyembunyikan kekuatan. Prajurit abadi. Hanya pengendali jiwa dan prajurit abadi yang mampu menembus area ini. Dia menatap sekeliling, lalu berpikir keras. Apakah semua orang sudah pergi menjauh? Kalau begitu, dia akan menguji kekuatan super ini. Dia memanggil gerbang abadi untuk menyerap jiwa musuhnya. Ada peluang 50% untuk mengubah mereka menjadi prajurit abadi. Dan 50% berpindah ke zona abadi. Namun ada peluang 100% bangkit menjadi prajurit abadi pada penggunaan pertama. Dia pun menutup gerbang abadi tersebut dengan gaya keren. Sambil menebak apakah cuma dia yang bisa masuk. Luar biasa. Soraknya ceria. Dia sampai tak sadar ada monster buas mengendap di belakangnya. Untungnya, seseorang berseru, memanggilnya tepat waktu. Dan dia pun berbalik kaget. Dia langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan dari mana asalnya. Tiba-tiba, pemuda itu menyerang para monster sementara Wang Yan takjub melihat statusnya. Hebat! Dia itu penyihir level 5 yang nekat melawan 2 troll level 7. Hanya dengan sebuah lampu jalan. Apa dia sungguh seorang penyihir? Gayanya malah mirip petarung jarak dekat yang mengamuk. Penyihir itu mementalkan semua monster itu. Wang Yan bergumam takjub bahwa kekuatannya tampak makin luar biasa. Sungguh epik bertarung murni tanpa sihir. Pemuda itu menyombongkan. Aksi Evanya. Wang Yan tersenyum ceria dan memujinya sebagai petarung profesional yang sangat tangguh. Mengalahkan 2 troll raksasa bermodalkan lampu jalan. Sungguh mahakarya yang menakjubkan. Pemuda itu tertawa, menyebut dirinya pendeta Tau Malang yang terlahir dengan tenaga super. Siap memenangkan hadiah apapun. Tiba-tiba, Wang Yan merasakan aura aneh dari samping. Saat menoleh, matanya terbelalak melihat segerombolan monster buas. Sementara jendela sistem langsung memberi peringatan bahwa makhluk misterius muncul. Mengejutkan, tingkat bahaya melonjak drastis, pelindung hancur, dan sistem panik mencoba memulai proses pemulihan darurat. Sang penguasa keputusasaan akhirnya turun ke bumi. Bayangan abadi mulai menyelimuti seluruh dunia dengan kekuatan mengerikan. Pengumpulan data sistem pun langsung dimulai. Baru 13% berjalan. Penciptaan dimensi kegelapan abadi sedang dimuat. Wang Yan menatap sang penguasa keputusasaan dengan penuh tekad. Menyadari dialah
Dang semuanya! Sistem berkedip merah menyuruh mereka segera lari ke zona aman. Pendeta tahu itu kebingungan, bertanya apa ini. Sementara Wang Yan langsung menarik kerahnya kuat-kuat. Dia berseru tegang bahwa mereka harus segera kabur. Kekuatan monster ini terlalu tidak masuk akal. Pemuda itu protes cemas. Bukankah ini terlalu berlebihan? Para monster menerjang buas. Dan Wang Yan berteriak awas. Mendadak sebuah truk raksasa menabrak monster itu dengan sangat keras, membuat mereka segera berbalik terkejut. Di balik kemudi, terlihat seorang pria pemberani. Wang Yan memintanya lekas pergi. Namun pria itu tersenyum melambaikan tangannya, menatap bahan peledak di pangkuannya. Pahlawan itu berucap tegas bahwa tugasnya belum selesai. Misinya adalah memastikan dua pemuda ini selamat dan terus menjalani masa muda dengan ceria. Truk itu meledak dahsyat. Wang Yan berteriak emosional, memanggilnya, namun mereka harus memantapkan hati dan berlari kencang menjauhi gelombang kejut ledakan itu. Pendeta tahu tiba-tiba berseru, punya rencana brilian. Dia meraih lengan Wang Yan erat-erat, lalu mulai memutarnya kencang seperti gasing. Wang Yan berteriak panik, menanyakan apa yang dia rencanakan. Pendeta tahu melepaskan cengkeramannya, melempar tubuh temannya jauh ke udara. Dia berteriak menyuruhnya pergi duluan, membiarkannya mencari jalan keluar. Nahas, dia melihat Wang Yan malah terbang lurus menuju ledakan. Sambil meringis konyol, dia menyadari putarannya meleset 180 derajat. Seharusnya 360 derajat. Sepertinya dia baru saja mengacau lagi. Dengan tekad membara, dia berjanji akan menyelamatkannya. Sementara itu, Wang Yan hatu dan berteriak kesal, mengatainya super bodoh. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah mengerahkan jurus andalannya. Dia membuka gerbang kegelapan dengan gagah. Lalu layar sistem mengumumkan bahwa gerbang kegelapan terbuka lebar. 10 energi spiritual akan terkuras di setiap penggunaannya. Sebuah pusaran bayangan raksasa mendadak muncul tepat di bawah Wang Yan yang melayang. Layar sistem melaporkan bahwa zona abadi adalah tempat keramat bagi para prajurit abadi, di mana jiwa-jiwa pejuang menemukan kedamaian. Kehendak kuat di dimensi mistis ini sepenuhnya patuh pada perintah sang pengendali jiwa. Dan semua jiwa petarung di arena ini akan setia tunduk di bawah kendali mutlaknya. Wang Yan bergumam percaya diri bahwa kabut tebal biasa bisa menutupi gerbangnya. Dia memanggil sang Cyclops legendaris dan raksasa. Bertulang itu bersujud setia melayaninya. Wang Yan mendarat elegan di atas telapak tangan tulang yang besar, menyuruhnya bersiap. Cyclops itu langsung mengerahkan daya ledak super untuk melontarkan tubuh tuannya. Wang Yan melesat membelah angin. Bersyukur lega, berhasil lolos dari situasi yang luar biasa menegangkan tadi. Tiba-tiba sistem mengingatkan bahwa sang pengendali jiwa telah keluar dari arena. Karena batas waktu maksimalnya sudah lewat tanpa ampun, gerbang kegelapan pun tertutup dengan kilatan epik. Pendeta tahu terbelalak, takjub melihat tubuh temannya melesat di langit. Dia bertanya-tanya penasaran bagaimana cara pemuda itu selamat. Lalu berteriak menyuruhnya menunggu sambil berlari mengejar. Wang Yan terus melayang menuju pusat perbelanjaan Gihua. Takjub menyadari sejauh mana dia terlempar. Dia kemudian menancapkan belatinya tajam takam. KKK menabrak masuk dengan penuh gaya. Dia mendarat sempurna di dalam ruangan, lalu menepis debu di bajunya, merasa kalau tempat ini lumayan aman. Tapi eranya, kenapa dia merasa ada satu hal penting yang terlupa? Belum sempat berpikir jauh, mendadak pendeta tahu itu menerobos masuk, memecahkan sisa kaca dengan sangat dramatis. Wang Yan terkejut bukan main, bertanya-tanya dari mana teman absurdnya ini muncul dan bagaimana caranya dia bisa sampai sambil mengibas serpihan kaca dengan ceria. Rekannya menjawab santai bahwa dia cuma melompat masuk. Wang Yan memprotes kesal. Ini lantai 3, kawan. Mendadak, bayangan monster menyeramkan lewat di luar jendela. Dengan sigap Wang Yan menempelkan telunjuk ke bibir, mendesis tajam menyuruh temannya. Diam tak bersuara. Pendeta tahu berbisik tegang, menanyakan langkah mereka selanjutnya karena dunia luar kini terlalu mengerikan. Wang Yan menjawab mantap bahwa mereka harus segera menyusup ke ruang bawah tanah. Bangunan tua ini aslinya adalah bunker pertahanan darurat, jadi harusnya aman terkendali
Dengan penuh tekad, dia mulai merangkak maju, menyuruh rekannya melewati jalur masuk darurat bersama-sama. Pendeta tahu itu mengangguk setuju dengan antusias, memantapkan langkah heroiknya untuk ini akan jadi yang pertama. Mereka mengendap turun, melempar kaleng soda untuk mengecoh goblin. Dan monster itu malah asyik bermain dengan kalengnya. Wang Yan berbisik tiba saatnya beraksi. Keduanya tangkas menumbangkan para goblin, dan Sang Dawis memberikan serangan penutup yang epik tepat di kepala goblin itu. Ia bergumam aneh sekali. Kenapa tak ada monster lain di sini selain kurcaci hijau ini? Wang Yan menuruni tangga dan menjelaskan bahwa makhluk ini adalah goblin. Dibandingkan monster lain, ukuran mereka memang sepadan dengan kita, tetapi rasanya sangat ganjil kita tak berpapasan dengan siapapun. Demi keamanan lebih baik sembunyi. Jika tak sengaja memancing monster di atas, level 50, tamatlah riwayat kita. Mereka tiba di hadapan pintu raksasa. Dan Wang Yan berseru, pasti di balik sini, Shang Tahu. Memeriksa pintu itu, mengangguk setuju bahwa tempat ini sempurna untuk berlindung. Mereka mengerahkan tenaga mendorongnya, lalu ia mengeluh dengan lucu. Kenapa pintu besi ini berat luar biasa? Wang Yan menyemangatinya untuk mengerahkan sisa tenaga. Akhirnya pintu terbuka, dan mereka bergegas masuk. Sementara itu, di lokasi rahasia yang jauh, pihak militer terus memantau situasi dengan tegang. Seorang prajurit melapor cepat kepada sang komandan. Penghalang sinyal misterius itu bertahan 12 jam lalu. Lenyap! Semua satelit lumpuh total. Kini, tim perbaikan andalan. Mereka sudah bergerak cepat untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berdasarkan laporan mendesak yang baru diterima dari luar markas, situasinya tidak terlalu menggembirakan. Skala ancaman ini sungguh setara dengan krisis global terbesar. Sang komandan dengan tegas menggebrak pagar pembatas dengan penuh tekad. Apakah sudah ada koneksi sama sekali? Penghalang ini mengurung kita di markas selama 12 jam. Sebarkan perintahku sekarang. Semua pasukan harus bersiap untuk mobilisasi besar-besaran. Kita harus memperkuat garis pertahanan wilayah secepat mungkin. Keluarkan semua tenda militer dari gudang penyimpanan. Dan sediakan tempat bernaung sementara untuk semua warga. Prajurit itu ragu. Apakah ruang di markas akan cukup? Wilayah ini dihuni sekitar 100 juta jiwa. Dengan mantap, sang komandan menjawab bahwa ini pasti cukup. Gunakan seluruh persediaan dari gudang 81. Prajurit itu terkejut. Gudang 81 menyimpan seluruh sumber daya yang telah kita kumpulkan selama 50 tahun untuk masa krisis. Sang komandan membalas dengan bijak. Semua ini adalah milik rakyat. Jadi harus digunakan demi keselamatan mereka. Jika tak dipakai di saat genting begini, lalu kapan lagi? Buatkan perintahnya. Aku yang akan tanda tangan. Prajurit itu memberi hormat bangga dan langsung laksanakan. Sang komandan menatap tajam ke arah statistik di layar raksasa. Bertanya-tanya misteri apa yang sedang mereka hadapi kali ini. Sementara itu, kembali ke tempat perlindungan. Wang Yan menemukan ponselnya, menghela napas lega karena susah payah meraihnya. Ia tak menyangka sebuah peringatan aneh akan muncul di layar kuncinya. Telinganya menangkap sesuatu. Suara keributan di luar tampaknya telah mereda. Seharian penuh berlalu, sepertinya para monster itu sudah pergi. Ia melangkah ringan melewati kerumunan dan mengintip keluar. Matanya memindai sekitar. Bergumam pelan bahwa suasana ini sungguh ganjil. Jalanan ini terlalu sunyi dan bersih. Tak ada jejak pertarungan. Tak ada satupun sisa kekacauan. Seingatnya, tak ada siluman atau monster pemangsa di area ini. Tiba-tiba, ia mendongak menatap bangunan raksasa di hadapannya. Bukankah sebelumnya ada gedung olahraga di sini? Ini pasti telah menjadi sarang para manusia kadal. Secepat inikah berubah? Ia berdiri gagah di depan istana bertanduk satu. Tersenyum simpul. Pantas saja tak ada monster berkeliaran, kecuali beberapa yang tersesat. Rupanya, sisanya bersembunyi dengan rapi di dalam. Sarang mendadak, suara baling-baling helikopter militer membelah langit. Melalui pengeras suara, mereka menyerukan pesan penyemangat kepada seluruh penyintas yang masih mampu berjalan agar segera menuju bandara. Pesawat penyelamat akan segera mendarat. Jadi,
teruslah melangkah ke sana. Tiak, militer mengulang seruan hangat itu, dan Wang Yan pun berbalik. Ia melihat pasukan tangguh berlari maju. Salah satu dari mereka berseru lantang. Setiap regu ambil alih satu zona. Lakukan pencarian dengan teliti. Gunakan perangkat inframerah. Jangan sampai ada yang terlewat. Jika berpapasan dengan monster, jangan tunggu perintah. Langsung singkirkan mereka tanpa ragu. Pasukan mulai bahu-membahu menarik. Warga dari puing-puing. Seseorang memanggil dokter dengan cemas. Kakek ini cedera parah. Dia butuh pertolongan pertama sekarang juga. Dokter militer menyahut sigap bahwa ia segera datang. Namun ia harus merawat pasien yang sedang ditanganinya ini dulu. Salah satu tentara menghampiri Wang Yan, takjub melihatnya, nyaris tanpa luka. Ia menyarankan Wang Yan berangkat ke bandara sendiri dan menunggu pesawat evakuasi di sana. Wang Yan menatap retakan merah misterius di langit, bergumam penuh tekad bahwa jika kemarin dunia memanggilnya, maka inilah jawaban keberaniannya. Ia memasuki tenda medis. Dan sang prajurit bertanya heran, "Apa kau yakin tidak ingin ikut terbang?" Dengan senyum percaya diri, Wang Yan menjawab santai, "Tak apa, aku bisa menjaga diriku sendiri." Prajurit itu kagum, levelnya paling tinggi dari siapapun yang kutemui sejauh ini. Meski tak paham arti angka level di atas kepalanya, bukankah semakin besar semakin hebat? Ia menyodorkan sebuah radio komunikasi dan berpesan hangat. "Jika kau ingin bertualang sendiri mencari orang tuamu, bawalah alat ini. Gunakan radio ini untuk menghubungi kami. Nanti, jika kau berhasil menemukan keluargamu, segera panggil kami lewat saluran ini. Dan tim penjemput akan meluncur memanggul kalian." Wang Yan tersenyum tulus, berterima kasih sambil mengamati radio tersebut dengan saksama. Setelah itu, ia melangkah keluar menatap mentari. Alat ini praktis sekali. Batinnya ceria, pasti tak akan sulit baginya untuk meminta bantuan sambil berjalan ke arah truk. Ia berpikir, saat ini sang Daois dan yang lain pasti sudah siap mengangkasa. Namun, jalannya tanpa tahu tujuan pastinya dia memuat kotak-kotak itu ke truk. Dia membawa bekal untuk 5 atau 6 hari, padahal biasanya perjalanan hanya butuh 6 jam. Dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan kali ini. Dia pun berangkat dan akhirnya berhenti berkemah saat malam tiba. Dia duduk santai di dekat api unggun sambil memasak makan malam. Dari rute awal yang dia lewati, sepertinya semua jalanan sudah hancur lebur, tanpa sistem navigasi dan hanya berbekal peta kertas kuno. Jika terus begini, perbekalan 5 harinya pasti tidak akan cukup untuknya. Tiba-tiba saja, setetes air jatuh tepat di depannya. Mengira hujan mulai turun membasahi bumi, pemuda itu pun mendongak ke atas. Dan terkejut melihat monster buas yang meneteskan liur di atasnya. Makhluk itu bergumam melihat makanan lezat. Wang Yan bergumam, "Inikah Shadow Draconian?" Takdir memaksanya menghadapi makhluk mengerikan ini. Monster itu menerjang ganas. Namun Wang Yan dengan tenang melempar makanannya ke mulut makhluk itu. Dan menarik belatinya. Dia tersenyum kecil dan berkata, entah mengapa, aura monster ini terasa jauh lebih unik dan berbeda dari semua lawan di dalam permainan. Layar sistem tiba-tiba menyala, melaporkan bahwa Shadow Draconian level 26 kini telah muncul menantangnya. Makhluk bayangan Draconian ini adalah pemburu misterius di kegelapan malam, yang secara tragis diusir dari klan Draconian karena membawa kutukan garis keturunan kelam, yang memicu insting liarnya. Kesabarannya sangat luar biasa. Dan sekali kau memancing amarahnya, dia tidak akan pernah menyerah untuk memburu mangsanya. Dia sangat suka mempermainkan targetnya sebelum menyingkirkannya. Draconian itu menatap tajam ke arah Wang Yan, dan pemuda itu pun bertanya, apa monster ini tahu betapa susahnya menyalakan api unggun dari nol? Lalu makhluk itu malah merusaknya dengan tenaga penuh. Dia mendorong, Draconian itu menjauh, namun sang monster membalas dengan lemparan jarum tajam. Wang Yan menghindar lincah sambil tertawa, menyebutkan bahwa dia juga punya kartu as. Sungguh beruntung dia tidak melempar buah naga. Draconian itu mendesis bahwa dia sangat merindukan aroma manusia. Namun, Wang Yan membalas dengan santai bahwa dia sama sekali tidak merindukan monster jelek sepertinya. Saat mereka saling melempar ejekan sengit,
Api unggun perlahan mulai menyebar membakar area hutan. Drakonian itu menerkam ganas, menganggap Wang Yan sebagai camilan lezatnya. Wang Yan menyuruhnya pergi jauh-jauh, dan seketika itu juga pertarungan epik dimulai. Wang Yan mengakui kekuatan lawannya, sisik Shadow Draconian memang luar biasa keras. Tapi itu bukan halangan. Dia akan terus melancarkan serangan. Dia menangkis setiap pukulan berat monster itu sambil menyadari ada yang janggal. Lawannya mulai mendesaknya dengan liar. Sementara kobaran api semakin meluas. Melahap pepohonan hutan, Draconian itu semakin menggila melihat mangsa lezat tepat di depan matanya. Dengan lincah, Wang Yan kembali menangkis serangan itu dan bertanya apakah monster ini sudah gila karena kelaparan. Pemuda itu memang terdesak di ronde pertama. Tapi itu sama sekali tidak penting. Karena kini giliran dia yang mendominasi. Dia membuka gerbang keabadian dengan gaya dramatis. Mengumumkan bahwa ronde kedua yang sesungguhnya baru saja dimulai. Layar sistem berkedip melaporkan bahwa Shadow Draconian kini menggunakan keahlian bawaan. Pemburunya, yaitu insting berburu, yang membantunya meningkatkan kepekaan terhadap bahaya yang mengancam. Menyadari kekuatan besar itu, Draconian tersebut panik dan memutuskan untuk segera kabur melarikan diri. Dia melesat masuk ke dalam hutan. Wang Yan tertawa meremehkan. Berpikir bisa kabur dariku, usahamu sia-sia saja. Tiba-tiba, sesosok monster bermata satu bangkit dari balik gerbang. Wang Yan langsung memerintahkannya untuk mengejar Draconian itu. Sang naga bayangan terus berlari kencang sambil menggerutu ketakutan bahwa pemuda itu sangat berbahaya dan jelas bukan manusia biasa. Saat menoleh ke belakang, dia sungguh terkejut setengah mati. Ketika sang Cyclops melompat menyerangnya, jendela sistem menunjukkan bahwa raksasa bermata satu itu telah berhasil menanamkan tanda pelacak khusus pada tubuh si Shadow Draconian. Sebuah simbol mata bersinar di atas targetnya. Draconian itu berteriak frustrasi pada Cyclops. Mengapa kau ada di sini dan menjadi pesuruh manusia? Wang Yan melukai tubuh naga itu sambil tersenyum sinis. Beraninya kau memanggilnya pesuruh? Raksasa bermata satu ini adalah jenderal kesayanganku. Siapa sangka, efek nutrisi dari kerajaan bayangan ternyata sehebat ini. Jenderal bermata satu itu tidak hanya tumbuh menjadi lebih raksasa dan mengerikan, tapi kini juga mengenakan zirah pelindung tangguh. Sistem melaporkan bahwa Shadow Draconian telah memicu kemampuan Duka Naga Merah. Duka Naga Merah adalah keahlian rahasia Draconian, di mana saat terdesak dalam bahaya fatal, mereka akan mengorbankan sebagian esensi vital untuk memicu lonjakan energi demi mencapai lompatan kuantum dalam kekuatan dan kecepatan selama waktu terbatas. Teknik ini menghabiskan 20 esensi naga murni dan sukses meningkatkan kecepatan serta ketangguhan hingga 200%. Namun, batas kesehatan maksimum sang Draconian harus berkurang drastis sebesar 20%. Setelah durasi Duka Naga Merah berakhir, Shadow Draconian akan memasuki kondisi kelemahan yang menguras staminanya. Tuunnya kini menyala bagai api, dan dia menyadari harus segera kabur karena teknik ini berbatas waktu. Wang Yan menatap monster yang memanjat. Tebing dengan panik itu sambil berpikir, apakah aku semengerikan itu sampai dia memakai kartu trufnya secepat ini? Sedikit mengejutkan, tapi dia sudah menyiapkan rencana cadangan jitu. Draconian itu memanjat bebatuan sambil bersorak lolos. Tanpa sadar, para prajurit tangguh Wang Yan telah bersiap menunggu kedatangannya. Di puncak dan langsung menyergapnya. Salah satu troll menyeringai lebar, menyambut kedatangannya dan memuji taktik brilian dari Yang Mulia Wang Yan. Draconian itu terbelalak heran. Apakah mereka klan troll dari padang es lautan tak bertepi? Mengapa mereka menyerangnya seperti ini? Manusia itu ternyata jauh lebih mengerikan dari dugaannya. Dia harus segera kabur. Dia mengayunkan tebasan fatal untuk membungkam mereka dan menyuruh mereka menyingkir. Keahlian pemotong bayangannya memungkinkan makhluk itu mengayunkan sepasang pedang kegelapan, memberikan 100 tebasan kritis tanpa ampun. Apalagi ketika batas kesehatan musuh jatuh di bawah 5%. Efek penghancuran total terpicu. Dalam mode esensi merah ini, tebasan ganda dari pedang bayangan memberikan 200 kerusakan kritis. Saat kesehatan musuh anjlok di bawah 10%, efek eksekusi mutlak akan terkejut
Sosok Draconian itu merasakan kakinya ditahan kuat. Dia berteriak panik, merasa ini sangat mustahil, lalu menyuruh mereka untuk melepaskannya. Tiba-tiba, Cyclops raksasa muncul dari belakang dan langsung menghantamnya. Cairan ungu pun menyembur dari mulut Draconian itu, dan dia menjerit kesakitan. Cyclops kembali menyerang Draconian tersebut. Saat terhempas ke tanah, dia membatin ngeri. Monster macam apa sebenarnya? Sosok di depannya ini, sambil mendongak. Dia melihat Wang Yan berdiri gagah, dikelilingi pasukan monster. Wang Yan menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia bawah. Draconian itu yakin dia takkan sanggup mengalahkan para troll dan raksasa. Tapi mungkin bisa melawan Wang Yan. Namun, pemuda itu berseru bahwa efek dari kutukan merah hampir sirna. Jika dia tidak menyerang sekarang, takkan ada kesempatan kedua. Mendengar itu, Draconian tersebut langsung menerjang maju. Wang Yan pun mengerahkan jurus racun es. Layar sistem melaporkan bahwa efek dari kutukan luka, penderitaan telah berakhir, dan efek sobekan fatal kini aktif. Wang Yan langsung melancarkan 4 pukulan beruntun ke arah monster itu. Lalu, sistem melaporkan bahwa akibat luka parah tersebut, kekuatan dan kecepatan sang Draconian merosot tajam hingga 50%. Wang Yan memberikan serangan pamungkas kelima tepat di lengannya. Menyadari bahaya itu, sang Draconian dengan nekat memutus tangannya sendiri. Wang Yan sangat terkejut dan berseru, bagaimana bisa lengan Draconian itu meledak dahsyat, dan dia mengklaim bahwa kemenangan telah diraihnya. Sang Draconian menatap puas ledakan itu. Namun tiba-tiba, layar sistem melaporkan bahwa gerbang jiwa kegelapan telah terbuka lebar. Wang Yan melangkah keluar dari gerbang itu dan memuji kecerdikannya karena rela mengorbankan tangan. Demi kabur, pemuda itu mengaku dia hampir saja celaka. Jika bukan karena gerbang kegelapan, tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Dia pun mengorbankan 10 api roh. Tambahan, jika tak mengubah makhluk ini menjadi pasukan bayangan setelah pertarungan, kerugiannya akan sangat luar biasa besar. Tiba-tiba, Draconian itu menyerang dan mendoakan kejatuhannya. Namun, Wang Yan dengan sigap menancapkan belati ke lehernya, lalu mendaratkan 1 pukulan telak lagi ke tubuhnya. Layar sistem melaporkan perolehan biji sihir tingkat rendah dan sebuah pedang bayangan. Wang Yan tersenyum ceria karena akhirnya bisa mengganti senjatanya. Pedang tulang miliknya sudah hampir rusak. Tanpa ragu, dia mengaktifkan jurus kendali bayangan pada sosok Draconian itu. Dan berharap kali ini pasti berhasil. Dia memerintahkan Draconian yang telah tumbang itu untuk tunduk padanya. Tiba-tiba, fisik sang Draconian memudar dan Wang Yan menyadari bahwa wujud aslinya masih berupa tengkorak. Setelah berada di dimensi kegelapan, monster itu pasti bisa mendapatkan wujud fisik dan zirah kuat seperti si mata satu. Wang Yan bisa merasakan pancaran aura keanggunan pedang Tibet. Junju! Darinya! Sang Draconian kini berlutut setia di hadapan tuannya. Sementara prasasti bertuliskan, Junju melayang perlahan di atas kepalanya. Wang Yan terheran, apakah namanya telah berubah? Sistem melaporkan bahwa dia telah menganugerahkan nama sejati kepada Draconian tersebut. Kini, Shang, Satria bayangan itu berada di bawah kendali mutlaknya. Jurus penderitaan merah dari sang Draconian bayangan juga berhasil didapatkan. Wang Yan memikirkan, apa keuntungan dari mengubah nama ini? Apakah akan berhasil pada yang lain juga? Dia lalu menyuruh para monster maju satu persatu. Dia memberi nama si mata satu dengan sebutan Alif. Kini, auranya gagah layaknya jenderal kuno. Sistem segera melaporkan pemberian nama pada sang Cyclops dan menghadiahkan kemampuan mata pelacak. Wang Yan lalu menamai troll elit sebagai Xiaoluqi, sementara sang troll pengintai dia beri nama Mang Fan. Layar sistem menyatakan bahwa dia berhasil mengamankan kesetiaan mutlak mereka, serta menyerap 1% kekuatan dari kedua troll tersebut. Wang Yan sedikit cemberut dan kecewa, karena dia hanya bisa menerima 1% saja. Sepertinya, dia hanya akan mendapat tambahan status dari pasukan bayangan tanpa keahlian khusus. Jika diberi nama, tiba-tiba Cyclops dan para troll
malah tertawa geli. Wang Yan kesal dan bertanya kenapa mereka cekikikan. Dia segera menyuruh mereka memadamkan api. Karena jika hutan ini terbakar, dia pasti akan menceramahi mereka habis-habisan. Dia mulai menamai para goblin dan merasa dirinya bagaikan Raja Slime. Lajar sistem. Melaporkan keberhasilannya memberikan nama sejati pada kawanan goblin, sekaligus mengunci kesetiaan. Mereka, pagi harinya, pemuda ceria itu akhirnya tiba. Di tujuan utama, dia bersantai di atas pohon sambil mengamati area bawah. Melihat kerumunan monster di sana, dia jadi bertanya-tanya kemana perginya. Semua penduduk desa, sambil mengintip lewat jendela sebuah rumah. Dia menyadari betapa rapinya ruangan itu. Anehnya, tak ada jejak perlawanan. Sama sekali. Dia mencoba menelepon seseorang, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Dia baru ingat kalau jaringan sinyal memang belum sepenuhnya pulih. Hilangnya tanda-tanda perlawanan berarti tidak terjadi bentrokan hebat di sini. Tapi misterinya, pasti ada setidaknya sedikit petunjuk. Kemana orang? Orang itu pergi. Mustahil mereka terbang ke langit atau tertelan bumi begitu saja. Kan? Pasti ada jejak tersembunyi yang belum dia temukan. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di bawah sana. Pemuda itu tersentak. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan tempat sepenting ini? Ternyata ada sebuah monumen peringatan Perang Terowongan tahun 1951. Di saat yang sama, kelompok penyintas yang bersembunyi di dalam terowongan mulai gelisah. Seorang pemuda bertanya, apakah mereka akan kembali ke supermarket Tenbo? Rekannya langsung menyahut bahwa kediaman Tambo kini sudah kosong melompong. Seorang kakek tua lalu meminta laporan persediaan makanan dari setiap keluarga. Setelah itu didata, barulah mereka bisa diam-diam berpindah dari satu rumah ke rumah demi mencari logistik. Pemuda tadi ragu dan bertanya soal rencana itu. Seorang gadis pun menimpali dengan panik. Bukankah itu sangat berbahaya? Rekannya menegaskan bahwa situasinya memang sangat kritis. Jika tidak, mereka berempat takkan berani mengambil risiko ini. Mereka mengintip cemas dari terowongan dan terkesiap melihat Wang Yan yang sedang menghabisi kawanan monster. Mereka buru-buru bersembunyi lagi ke dalam. Sang pemuda gemetar bertanya, kejadian gila apa barusan? Dia sama sekali tidak menduga. Gadis itu menutup telinga, gemetar ketakutan. Sementara pemuda berkacamata berseru cemas. Mereka harus segera mundur. Sang pemuda menghunus pedangnya mantap, berniat mengawasi dari belakang jika bahaya mengancamnya. Cepat kembali dan hancurkan jalurnya. Tiba-tiba, rekan pemuda itu terbelalak melihat Wang Yan melesat cepat ke arah mereka. Tahu, awas! Pemuda itu mengayunkan pedangnya, menyuruh mereka lari. Namun, Wang Yan menangkis bilah itu dengan tenang dan bertanya, bukankah pedang ini sebuah pusaka? Benda ini masih sangat kuat. Pemuda itu seketika mengenali kakak Yan yang baru keluar dari terowongan. Dia terkejut bagaimana Yan bisa kembali. Sang gadis langsung memeluk kakaknya erat. Sementara Wang Yan tersenyum canggung meminta Wang Qing melepaskannya. Pelukan adiknya terlalu kuat hingga dia sesak napas. Yan buru-buru menanyakan keadaan orang tua mereka. Pemuda itu tersenyum dan menjawab lega. Paman ketiga dan bibi ketiga aman tanpa luka sedikit pun. Terowongan itu melindungi mereka. Meski hati mereka sangat mencemaskan keselamatan Yan. Tatapan Wang Yan tajam, menyadari mereka juga telah membangkitkan kelas spesial. Dia heran mengapa mereka keluar, lalu mereka menjelaskan alasannya dengan cemas. Persediaan makanan di terowongan hampir habis total. Mereka terpaksa keluar mencari bantuan. Wang Yan mengerutkan kening, bertanya kemana para pemain lainnya pergi. Mereka semua telah menembus level 10. Wang Qing dengan kebanggaan kelas penyihir menyatakan, kekuatan baru mereka disusul oleh Wang Hai yang tangguh. Dengan insting kelas pemanahnya, Hai menyebutkan hanya mereka yang menerima kelas spesial di seluruh desa. Lalu Wang Chong, sang pelindung berkelas perisai, menambahkan, dengan semangat membara, dia bercerita bagaimana mereka mengalahkan monster raksasa bersama. Di sebelahnya, Wang Tao, sang prajurit, hanya berdiri sambil tersenyum simpul. Tao tertawa ringan, mengaku masih bingung mengapa hanya mereka berempat yang dianugerahi kekuatan kelas spesial ini. Namun, ada satu benang merah misterius di antara mereka. Satu-satunya kesamaan mereka adalah permainan legendaris bernama Kegelapan Abadi. Mata Wang Yan membelalak.
Dia bertanya dengan tegang apakah mereka benar-benar mengenal permainan itu. Ternyata, mereka semua adalah pemain veteran, kecuali Wang Qing yang hanya suka berdandan ala karakternya. Sungguh rahasia besar yang tersembunyi dengan rapi. Wang Yan menyadari sebuah kebenaran mutlak. Semua pemain terpilih memiliki ikatan takdir dengan kegelapan abadi. Dengan penasaran, dia bertanya tentang strategi pertempuran mereka. Bagaimana cara mereka mengalahkan prajurit monster itu? Wang Tao menyeringai usil, mengatakan mereka memancingnya ke dalam tangki pembuangan. Wang Yan meringis mendengarnya. Sungguh taktik yang jorok namun cerdas. Yan lalu menyuruh mereka menyerahkan pencarian perbekalan padanya. Namun, Wang Tao menolak dan bersikeras ikut bertarung. Melihat tekad kuatnya, Wang Yan setuju. Dia memerintahkan yang lain segera kembali berlindung ke dalam terowongan. Dengan mantap, Wang Yan dan Wang Tao mulai bergerak. Dua pemuda tangguh itu melangkah mencari persediaan. Wang Yan memecah keheningan, menyadari sesuatu yang aneh. Desa ini sangat tenang tanpa jejak pertempuran sama sekali. Mengapa bisa sedamai ini? Wang Tao menjelaskan misteri itu. Saat fajar menyingsing, kakek yang sedang berjalan pagi tanpa sengaja memergoki pasukan monster. Raksasa mendekat. Kakek bergerak cepat. Dia bergegas kembali dan menyiarkan peringatan lewat pengeras suara, menyuruh seluruh warga desa segera mengungsi ke terowongan aman. Wang Yan tersenyum bangga. Kakek memang pahlawan sungguhan. Wang Tao menimpali. Meski tempat itu sangat aman, ketiadaan api membuat persediaan makanan matang sangat menipis. Mereka terpaksa berani menempuh bahaya keluar dari persembunyian. Penuh decak kagum, Tao menanyakan bagaimana kakaknya bisa menembus kepungan monster yang begitu mengerikan di luar sana. Mengingat kejadian itu, Wang Yan hanya bisa tersenyum masam dan memintanya merahasiakannya. Awalnya, dia berniat melompati tembok untuk menghindari patroli pasukan musuh. Sialnya, dia malah terkepung rap. Tanpa pilihan lain, dia harus menyapu bersih seluruh monster itu. Mata Wang Tao berbinar. Takjub menyambut kembalinya sang kakak. Jika Yan terlambat, mereka pasti terancam bahaya. Wang Yan menepuk bahunya hangat, meyakinkan Tao agar tidak cemas selama sang kakak ada di sisinya. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan sorot mata tajam, Yan memantau situasi penyusup di desa mereka. Tao dengan sigap membagikan informasi intelijen yang dia kumpulkan. Mereka berhasil mengungkap skala ancaman ini. Ada sekitar 50 hingga 60 monster berpatroli dalam kelompok kecil, menyusuri setiap sudut desa dengan waspada. Dan yang paling mengerikan adalah Jenderal Monster level 25. Sosok itu memancarkan aura mengancam. Bahkan, hampir memergoki mereka yang mengintip dari kejauhan. Wang Yan mempertimbangkan taktiknya matang-matang. Melawan 60 prajurit dan satu jenderal berlevel 25 sungguh mendebarkan. Jika duel 1 lawan 1, dia pasti menang. Namun jika mereka mengeroyoknya, ini akan menjadi pertempuran yang super sengit. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Wang Tao terbelalak kaget mencari sumber guncangan dahsyat tersebut. Tembok kokoh di hadapan mereka tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Sebuah mobil-mobil hitam melesat menembus reruntuhan dengan kecepatan gila yang memompa adrenalin. Wang Yan dan Wang Tao melompat mundur karena terkejut. Kendaraan buas itu akhirnya menghantam pohon besar. Sang pengemudi dengan panik berusaha menyalakan mesinnya kembali. Deru mesin terdengar menyedihkan. Pemuda di kursi penumpang berteriak frustrasi, mengingatkan bahwa dia sudah berkali-kali menyuruh mereka berhenti mengemudi secara ugal-ugalan. Seperti ini, suasana di dalam kabin sangat kacau. Gadis di kursi belakang menjerit histeris ketakutan, meneriaki Mingyan sang pengemudi agar segera memacu mobil menjauh dari sana. Mingyan membentak menyuruh mereka diam. Namun di detik yang menegangkan itu, sebuah bilah tajam menembus atap baja mobil bagai memotong secari kertas tipis. Wajah mengerikan monster raksasa mengintip dari celah atap, memicu jeritan ketakutan. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Yan melesat maju, menerkam kepala makhluk itu dengan gagah berani. Ternyata cengkeraman tangannya memuntir telinga monster itu dengan kuat. Makhluk buas itu melolong kesakitan. Monster lain yang melihatnya bahkan ikut meringis ngilu membayangkan rasa sakitnya. Telinga sang kapten ditarik tanpa ampun. Salah satu monster membentak pasukannya untuk segera mengejar si pelaku. Sementara itu,
Gadis di dalam mobil mengintip keluar dengan bingung. Gadis itu bernapas lega karena para monster tiba-tiba menghilang. Ming Yan menyadari sepertinya makhluk buas itu malah mengejar sosok pahlawan misterius barusan. Tiba-tiba saja, Wang Tao mengetuk jendela mobil dengan cepat, menyuruh mereka mengikutinya mencari tempat aman. Di sisi lain gelombang pasukan monster murka kini mengejar punggung Wang Yan. Sambil menyeret kapten musuh tanpa rasa takut, Yan melirik ke belakang. Dia berdecak kagum, menyadari lautan monster yang mengejarnya. Dari mana asal pasukan sebanyak ini? Dia berhenti melangkah, tersenyum karena jarak ini sudah sempurna. Dengan tenaga luar biasa, Yan melempar kapten monster itu ke arah kerumunan bergaya epik. Para orc segera mengerumuni saudara mereka yang tumbang. Sambil panik satu monster menudingkan jaringnya dengan penuh amarah. Dia bersumpah akan menghancurkan Wang Yan. Belati pun berayun ganas. Tapi pemuda tangguh kita dengan tenang menangkis serangan itu. Bersiap melepaskan jurus racun andalannya. 5 serangan kilat mendarat sempurna. Wang Yan langsung melompat mundur. Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang area itu, membuat para monster melemah drastis. Sambil tersenyum percaya diri, Wang Yan mengangkat belatinya ke arah Kapten Orc. Sang kapten menggeram. Kenapa pemuda ini lagi? Tanpa ampun, Wang Yan menorehkan luka memanjang, membuatnya melolong kesakitan. Tiba-tiba, dia memanggil naga kesayangannya. Ju! Ju menerjang maju bak badai. Ia bersumpah akan melenyapkan siapapun yang meremehkan tuannya. Dengan cakar tajamnya, monster itu merobek pertahanan orc terdekat, mengancam akan menghabisi seluruh pasukan tersisa. Sambil tersenyum tipis, Wang Yan merasa ini adalah taktik yang sangat brilian, menyembunyikan kekuatan naganya di balik bayangan. Tiba-tiba, ancaman datang dari samping. Seekor orc menuntutnya mengembalikan kehidupan sang saudara. Wang Yan menangkis serangan buta itu. Dengan santai dia membalas, "Bukan aku yang mengalahkan saudaramu. Kenapa malah marah kepadaku?" Dari arah lain, auman naga Ju kembali menggema, menantang semua musuh untuk maju. Para orc menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Ju menyuruh mereka semua musnah. Sambil tertawa pelan, Wang Yan menunjuk sang naga. Sang orc Hemetar menyadari kekuatan naga itu terlalu besar untuk dihadapinya. Wang Yan langsung menghancurkan perisainya, menantang musuh untuk melawannya saja. Melihat kekuatan mengerikan pemuda itu, sang monster benar-benar terperanjat. Tiba-tiba, 2 orc muncul dari belakang untuk menyergap. Menghadapi serangan pengecut itu, Wang Yan hanya menggelengkan kepala. Serangan datang bertubi-tubi. Sambil merapal jurusnya, dia tersenyum sinis karena diremehkan. Belum selesai bicara, monster lain kembali menerjang, berniat menjadikan kepalanya sebagai persembahan untuk saudara-saudaranya. Tapi dengan lincah, Wang Yan melompat tinggi menghindari tebasan itu. Si monster sangat terkejut. Wang Yan tersenyum penuh kemenangan, berjanji akan mengirim mereka ke alam baka. Dia melepaskan rentetan serangan mematikan, melumpuhkan sang musuh. Seketika, orc lain berlari maju, bersumpah akan membalas dendam kapten mereka. Wang Yan tertawa lepas, menantang, "Apa kalian sanggup?" Tiba-tiba, Ju muncul menghadang mereka. Salah satu orc menyemangati temannya agar tidak gentar demi membalas dendam. "Sang kapten!" Tepat setelah pertarungan usai, layar sistem berdenting terang. Peringkat kekuatannya kini telah melonjak ke level 22. Wang Yan duduk di atas tas raksasa, mengamati perlengkapan tempur untuk satria dan pelindung. Saatnya pulang. Dia sangat antusias, membiarkan saudara tahu dan yang lain memilih senjata baru. Gigi monster ini pasti sangat sempurna untuk para biarawan. Taring orc adalah bahan legendaris pembuat kalung dan tongkat ahli nujum. Para pasukan bayangan yang gagal bangkit di gerbang pemanggilan akan berubah menjadi api roh bersinar, menjadi sumber energi bagi pejuang kegelapan yang berada di dimensi. Bayangan, Wang Yan menghela napas. Persentase kebangkitan saat ini agak rendah. Namun, 11 prajurit bayangan ini benar-benar luar biasa. Jauh melampaui ekspektasinya. Di sisi lain terowongan, ketegangan memuncak. Wang Tao mencengkeram kerah Ming Yan, menuntut penjelasan kenapa dia menghalanginya menolong saudara Yan. Pemuda itu sudah mengorbankan diri mengecoh monster demi mereka bertiga. Dengan nada kesal, Ming Yan
berteriak. Dia juga ingin menolong. Tapi bagaimana kalau gelombang monster kembali menyerang? Apakah kelompok yang kelelahan ini mampu bertahan dan melawan balik? Seorang tetua bijak menepuk bahu Wang Tao, menenangkannya dengan lembut. Dia meyakinkan bahwa Wang Yan adalah pemuda yang sangat tangguh. Keberaniannya memancing kerumunan monster membuktikan bahwa dia punya rencana luar biasa untuk kembali dengan selamat. Sang tetua menyarankan mereka menunggu dengan sabar. Ming Yan sangat setuju dan meminta dilepaskan. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh menekan kepalanya sambil tertawa ceria. Wang Yan muncul, mengeluh lucu bahwa kepulangannya yang epik malah disambut lalat berisik. Sungguh menjengkelkan. Ming Yan terbelalak, tak percaya melihatnya kembali dengan selamat. Dengan senyum hangat, Wang Yan memanggil kedua orang tua dan kakeknya, mengabarkan bahwa pahlawan mereka telah pulang. Air mata haru membasahi pipi ibunya. Kedua orang tuanya langsung memeluknya erat. Bersyukur anak, kesayangan mereka selamat. Perasaan cemas sirna seketika. Wang Yan menenangkan mereka dengan lembut. Wang Tao menyorak kegirangan memuji kekuatan super saudara Anja. Sambil menunjuk tas besar itu, dia yakin ada harta karun makanan di sana. Wang Yan mengedipkan mata, berjanji tidak mengecewakan mereka. Sang kakek mengomel bercanda. Kenapa cucunya yang satu ini selalu memikirkan makanan? Cobalah peduli pada sekitarnya. Astaga, kenapa dia membesarkan bocah konyol ini? Wang Tao cemberut lucu. Padahal sebelum pergi mencari perbekalan, kakeknya memujinya setinggi langit. Kenapa sekarang malah diejek sebagai bocah biasa? Kakeknya hanya terkekeh pelan. 2 hari berlalu. Malam pun turun. Wang Yan meregangkan ototnya, merasa semua rencana epiknya berjalan sempurna. Namun, ketenangan malam pecah oleh suara dari alat komunikasi. Apakah ada perubahan rencana mendadak? Dengan sigap, dia memanggil sang mayor. Terdengar jawaban tegas dari seberang sana. Wang Yan segera melapor bahwa kepala desa sudah bersiap menuju lokasi rahasia. Mereka sedang bergerak ke titik pendaratan pesawat sesuai janji penting yang telah disepakati. Namun suasana mendadak tegang. Sang mayor memotong cepat. Tidak ada waktu untuk bahas itu sekarang. Dengan nada serius, dia melontarkan pertanyaan tak terduga, kapan terakhir kali pemuda itu bermain kegelapan abadi? Wang Yan terkejut, menjawab 10 tahun lalu. Sang mayor kembali bertanya tentang akun legendaris bernama Hari Ini. Keren. Jantung Wang Yan berdebar kencang. Kenapa masa lalunya dibongkar? Dia berpura-pura tidak mengenali nama pemain itu. Tanda tanya besar berkecamuk di kepalanya. Kenapa identitas rahasianya mendadak diungkit? Memangnya ada masalah dengan pemain ini? Dari seberang sana, sang mayor menjawab pelan dengan nada penuh misteri. Dari data tersebut, mereka yakin pemain misterius ini punya kaitan erat dengan fenomena permainan dunia. Wang Yan, ia membatin. Mungkinkah pemuda itu penyebab utamanya? Mayor bilang, hanya dia satu-satunya yang berhasil mencapai aula malam abadi. Namun, identitasnya bagai kabur tertiup angin. Perusahaan pengembang kegelapan abadi kini telah berubah menjadi naga tulang raksasa. Jurang itu adalah satu dari 9 dimensi bawah. Tempat segala rahasia pemain tersimpan rapat. Namun, dengan kekuatan tempur, mereka saat ini menembus tempat itu sungguh mustahil. Wang Jan tereran. Mengapa rahasia sebesar ini diungkapkan kepadanya? Shang Mayo Ere menyebutnya sebagai pemain tingkat tertinggi yang pernah ada. Mereka menaruh harapan besar agar ia bersedia menembus jurang naga tulang. Ia pun mengangguk setuju. Meski merasa kaitan antara pihak militer dan kekacauan dunia ini masih menjadi misteri besar. Jadi, identitas aslinya yang luar biasa hari ini harus dirahasiakan. Tiba-tiba, suara gemerisik memecah keheningan semak belukar. Disusul munculnya sesosok manusia naga. Wang Yan menatapnya santai, menanyakan hasil pengintaiannya. Satria itu mengangguk mantap, membenarkan arahan sang tuan muda. Tampilan sistem seketika menyala, memberitahukan satu api jiwa berhasil didapatkan. Sambil tersenyum cerah, Wang Yan memuji kehebatannya menaklukkan lawan. Sang naga tersenyum bangga, merasa pujian itu memang pantas. Namun, di balik rimbunnya dedaunan tempat mereka merayap keluar,
tertinggal sebuah jejak merah pekat. Di sebelahnya tergeletak ponsel yang terus merekam suara Wang Jian. Sementara itu, di lorong bawah tanah, Wang Hai melapor dengan napas tersengal bahwa Ming Yan telah menghilang. Wang Zhong berseru panik, lorong ini akan segera runtuh rata dengan tanah. Dengan wajah bersumut-sumut, Wang Tao memerintahkan pencarian dihentikan. Waktu yang disepakati sudah hampir habis. Namun, tiba-tiba suara gemuruh mengguncang dari atas. Ia bertanya tegang, apakah itu serbuan monster di permukaan? Cepat beritahu semuanya untuk bertahan, dan jangan bertindak gegabah. Di tempat lain sekumpulan Or tengah menggelar ritual suci. Sang prajurit melapor kepada Nabi Agung mereka bahwa persembahan paling istimewa telah disiapkan. Dengan penuh harap, ia memohon kemurahan hati sang Nabi untuk menjawab panggilan semesta. Seketika, sosok berjubah gelap muncul anggun di tengah lingkaran. Sang pemimpin orc segera menyilangkan tangan ke dada, memberi hormat setinggi-tingginya kepada junjungannya. Namun, mendadak, aura aneh menyelimuti, dan sebuah bayangan jatuh menimpa mereka. Salah satu orc berseru panik. Sang penguasa telah lenyap tak berbekas. Dengan seringai tipis, Wang Yan menginjak kepala lawan dan bergurau telah memulangkannya. Para orc sontak mengamuk, menerjang ke arah pemuda itu. Sang pemimpin berteriak garang, mempertanyakan identitasnya. Dengan tatapan tajam, ia menjawab, akulah yang akan menghapus eksistensi kalian. Mendengar itu, amarah sang pemimpin memuncak. Pemuda ini berani menumbangkan prajurit terbaiknya dan mengacaukan ritual suci. Tanpa ragu, ia meneriakkan, perintah penyerangan. Pasukan bertubuh besar itu melesat cepat. Namun alih-alih mengenai sasarannya, senjata mereka malah menusuk tubuh kawan sendiri. Mereka melongo kebingungan, kemana perginya bocah itu? Bagaikan hembusan angin, Wang Yan muncul dari titik buta dan menghantam sang pemimpin. Sambil menyeringai, orc itu meremehkan serangannya. Namun, Wang Yan hanya tersenyum simpul. Tepat pada detik itu, satria naga andalannya berkelebat di belakang lawan dan mendaratkan tebasan kilat. Rasa sakit luar biasa meledak di lengannya, membuat raksasa itu mengaum kesakitan. Wang Yan sehera, menendangnya keras, mengejeknya untuk memungut lengannya sendiri di tanah. Kehilangan keseimbangan, monster itu terperosok ke jurang, sementara pasukannya bergegas melompat untuk menyelamatkan jenderalnya. Mereka berteriak panik memanggil sang pemimpin. Sementara itu, Wang Yan duduk santai di singgasana musuh, bertitah agar mereka pulang ke asalnya dan jangan pernah kembali. Hanya dengan begitu, mereka bisa tetap bernapas. Mendengar tantangan itu, para prajurit murka dan sang jenderal memohon kekuatan dahsyat dari sang agung Abakros untuk pasukan setianya. Mereka mulai melantunkan nyanyian perang legendaris. Nyanyian perang orc ini adalah jurus pamungkas sang jenderal, sebuah aura pelantang yang membangkitkan insting tempur. Paling was, pertahanan, daya hancur, kekuatan, dan kelincahan seluruh pasukannya seketika melonjak drastis sebesar 10%. Menghadapi ini, Wang Yan dengan tenang membuka gerbang bayangan. Pasukan setianya melangkah keluar, siap menguji batas kekuatan mereka di medan laga. Sesungguhnya, bentrokan dahsyat pun tak terhindarkan. Sementara sang pemuda hanya mengawasi dari singgasana. Geram, jenderal musuh langsung menerjang maju, membentak, Penwa marah. Namun, celah pertahanannya langsung terbaca oleh bayangan Wang Yan yang memberinya serangan balik telak. Sang jenderal menggeram, tak terima. Perbuatan lancang ini, bagaimana bisa? Satria sukunya diubah menjadi bayangan tunduk. Tiba-tiba, jendela sistem kembali berkedip terang, memperingatkan bahwa monster itu melepaskan jurus binatang buas lepas kendali. Kemampuan nekat ini memaksa sang jenderal membakar seluruh potensi tubuhnya. Ukurannya membengkak 30%, daya pulihnya naik 20%. Disusul lonjakan kelincahan sebesar 20%. Meski pertahanannya melemah, setiap 1% energinya yang terkuras akan diubah menjadi 1% tambahan daya hancur. Luar biasa! Tubuh raksasa itu kini berlipat ganda, mengaum berniat meremukkan sang pemuda. Kesal melihat tuannya diremehkan. Para satria bayangan berseru garang berani sekali. Makhluk ini bersikap tak sopan. Saat jenderal itu menyapu bersih pertahanan mereka,
Satu satria melapor dengan berat hati bahwa mereka belum sebanding melawannya. Wang Yan melirik santai, menyindir pelan bahwa mereka memang masih harus banyak belajar. Ia memutar otak, menyadari jurang perbedaan. Tingkat yang terlalu jauh. Raksasa liar itu terus memorak-porandakan barisan pertahanannya. Bak badai mengamuk, membuat formasi pasukannya terpental ke sana kemari. Monster itu bahkan mulai mengejar para goblin kecil dengan buas. Wang Yan akhirnya bangkit. Menyadari sudah waktunya ia sendiri yang turun. Tangan menghadapi sang Raja Buas. Dengan satu tolakan kuat ia menerjang maju, menciptakan ledakan debu tebal di udara. Akibat benturan epik mereka, sang jenderal sangat memuji tekad juangnya yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah serangan belati melesat cepat mengenai perut dan lengannya. Pasukan orc bersorak keras ingin membantu sang jenderal. Monster itu melempar Wang Yan mundur, tapi pemuda tangguh ini mendarat sempurna. Wang Yan menatap ke atas, tangan raksasa jenderal itu nyaris mencengkeram kepalanya. Dia menghindar dengan gesit, menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Sang jenderal menggeram kesal melihatnya mengelak ke belakang. Dengan cerdik, Wang Yan mengambil beberapa tombak dan langsung melemparkannya ke arah musuh. Tombak itu meleset jauh. Jenderal itu tertawa meremehkan akurasinya yang buruk. Namun sebenarnya arah lemparan tombak itu memang bukan untuknya. Sasaran aslinya adalah para bawahan monster itu. Wang Yan maju dan tersenyum. Siapa bilang targetnya adalah sang jenderal? Skill diaktifkan. Efek racun. Es menyebar saat dia menyerang bertubi-tubi. Sang jenderal membalas dengan tinju raksasa. Namun pemuda ceria itu malah tersenyum. Monster itu merasakan energinya mendidih hebat. Tepat sebelum terdorong mundur, Wang Yan dengan gagah berani berhasil mendaratkan serangan pamungkas yang spektakuler. Pukulan kelima membuat tubuh sang jenderal hancur berkeping-keping. Pasukan naga bertanya, apakah ini sudah berakhir? Wang Yan menatap pedangnya tajam dan menjawab dengan tenang, belum. Jenderal orc itu bangkit dari ledakan dengan sisa tenaga yang sangat menipis. Dia bersiap menggunakan jurus rahasia pengorbanan energi. Dia berniat mengorbankan sisa tenaganya demi meningkatkan kekuatan tempur seluruh prajurit orc secara drastis hingga 50%. Tapi Wang Yan menebasnya tepat waktu. Layar sistem berkilau melaporkan bahwa Jenderal Orkanas akhirnya berhasil ditaklukkan. Nyanyian perang orc memudar, membuat para prajurit melemah. Dia menatap sisa debu jenderal itu dan merasa sangat beruntung atas kemenangannya. Dia berhasil mengalahkannya sebelum jurus terlarang itu aktif. Jika tidak, menghadapi ribuan prajurit orc pasti akan menjadi masalah yang sangat besar. Bulan purnama muncul indah, menyibak awan. Troll itu tertawa ceria menyadari bahwa efek sihir yang mengekang mereka kini telah sepenuhnya menghilang. Cyclops memanggil para saudaranya untuk melancarkan serangan balasan. Layar sistem berdenting manis, mengumumkan bahwa dia telah menerima 51 cahaya dan menerima 37.188 poin pengalaman. Levelnya melonjak ke 27, mendapatkan kemampuan baru. Gerbang kebangkitan. Sukses, bertransformasi, megah. Dia menundukkan 17 prajurit bayangan dan memperoleh 34 api spiritual yang menyala misterius. Mendapat 30 taring orc, 10 zirah monster, dan 1 pedang buas. Dia merenung, ternyata dia hanya mengubah 17 orc menjadi pasukan bayangan tangguh. Namun yang paling mengagumkan, ada jenderal dan komandan orc di antara mereka. Jadi ini adalah keuntungan luar biasa. Benar-benar panen besar. Dia melirik radio komunikasi. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Pemuda ceria ini harus segera membersihkan area pertempuran. Waktu yang dijanjikan hampir tiba. Dia segera memerintahkan 2 penjaga naganya untuk memberi sinyal pada orang-orang di dalam terowongan agar bersiap. Mereka pun menurut. Tak lama di dalam terowongan, Wang He memuji betapa hebatnya kakak Yan. Wang Tao tersenyum lebar dan dengan semangat mengajak semuanya bersiap pergi. Mereka berkumpul riang di dekat pesawat. Lalu seorang prajurit militer menghampiri Wang Yan dan berkata bahwa mereka sangat membutuhkan bantuannya. Sebuah insiden tak terduga dan misterius terjadi di Jurang Naga. Tengkorak, Wang Yan terkejut dan bertanya, ada keadaan darurat?
Prajurit itu menyodorkan sebuah tablet dan memintanya melihat data rahasia itu. Wang Yan terbelalak takjub. Lalu sang prajurit bertanya padanya, apakah dia mengetahui fenomena aneh ini? Pemuda itu menjawab bahwa pilar tulang yang muncul di luar menandakan bahwa sang raja misterius sedang bersiap meninggalkan jurang iblis terdalam dan raja tulang itu meninggalkan naga tengkoraknya. Prajurit militer itu bertanya dengan nada cemas. Apakah dia benar-benar yakin? Dia merenung kesal. Gara-gara melupakan informasi penting inilah, dia gagal menangkap sang raja. Tulang di petualangan masa lalunya yang mendebarkan. Prajurit itu melirik jam tangannya dan berkata tegas bahwa target akan berpindah posisi dalam 5 menit. Mungkin saja keberuntungan berpihak pada mereka. Tak lama kemudian, mereka terbang tinggi menembus langit menggunakan helikopter yang melesat bagai naga. Wang Yan dan prajurit itu menatap ke bawah. Layar sistem berkedip menampilkan notifikasi bahwa inilah zona 9 ujian misterius Jurang Naga. Tengkorak! Sementara itu, jauh di kedalaman dimensi yang gelap, seorang pria misterius berjalan anggun melewati para satria setianya yang luar biasa. Dengan langkah penuh harisma, dia mendekati sebuah panel kendali. Sistem komputer langsung melaporkan bahwa pemulihan data telah 100% selesai. Proses mengembalikan kekuatan tingkat tinggi dari sisi dimensi lain ini memang belum sempurna. Pria itu berbalik elegan dan memberitahu para ksatrianya bahwa tamu istimewa telah tiba. Mari kita sambut kedatangan mereka. Dengan sangat meriah atas nama Raja Tulang Altma yang Agung, Satria Naga level 170 itu mengangkat pedang kebesarannya, berkilat-kilat, dan bersiap untuk pertarungan epik. Di saat bersamaan, rencana penyusupan brilian sedang didiskusikan dengan penuh semangat di dalam. Helikopter militer, Wang Yan melarangnya terlalu berharap. Peluangnya sangat kecil. Sang raja mungkin tak ada di sana. Tapi markas itu dipenuhi musuh tangguh yang perbedaan levelnya terlampau jauh. Tiba-tiba, dia menyadari pergerakan aneh di luar jendela dan terkejut melihat sosok naga tulang. Raksasa, dia berteriak kencang, memerintahkan helikopter untuk segera menjauh. Sang prajurit dengan cekatan mengarahkan senjatanya pada monster itu dan berseru tegang bahwa semua ini terjadi terlalu cepat. Dia menembakkan peluru roket ke arah Satria Naga. Namun sosok luar biasa itu menangkis proyektil tersebut dengan mudahnya. Ledakan dahsyat pun terjadi. Satria itu mengangkat pedangnya dan memulai serangan balasan. Ayunan pedang raksasanya membelah helikopter itu menjadi 2 bagian. Wang Yan dan para prajurit meluncur jatuh dari langit. Namun, naga tengkorak itu mendadak muncul tepat di hadapan mereka, yang pada saat bersamaan memberikan serangan kejutan yang melumpuhkan sang prajurit. Tanpa membuang waktu, naga itu menoleh tajam dan menatap tepat ke arah Wang Yan. Pemuda itu berseru bahwa monster ini benar-benar gila. Sang naga menyerbu, namun dia berhasil menangkis benturan dahsyat itu sambil terus melayang jatuh. Naga raksasa itu memandangnya pergi, memutuskan berhenti mengejar. Sementara itu, di sebuah tempat persembunyian rahasia di tengah kota, sang presiden dari Gildapi Penakluk Naga, Qin Mingshu, mendorong pelan kursi roda sang kakek. Dengan nada serius, ia melapor baru saja menerima kabar dari Lin Jai. Mereka berhasil menahan semua orang, kecuali Wang Yan yang cerdik melarikan diri. Sang Patriark Qintian langsung bertanya, siapa yang berjaga di luar? Mingshu menjawab dengan tenang. Hanya Wang Yan targetnya. Keluarganya kini aman di bawah perlindungan ketat militer, tapi pemuda itu sendiri lenyap tanpa jejak sejak seminggu lalu. Qintian bergumam, Wang Yan itu adiknya, tapi jika masih ada dia harus ditemukan, dan jika sudah tiada pun jejaknya harus dipastikan. Cari dia sampai dapat. Kalau gagal, bawa saja kedua orang tuanya kemari. Anak itu pasti akan keluar dari persembunyiannya. Mingshu mengangguk patuh. Saat bawahannya bertanya apa perintah selanjutnya, Mingshu dengan tegas membalas, tentu saja, mereka yang bernapas maupun yang telah tiada harus mempertanggungjawabkan semuanya. Sementara itu, jauh di dimensi arwah yang misterius, Wang Yan tergeletak di tanah yang sedingin es. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka lebar. Hatinya berdebar. Benarkah kisahnya sudah berakhir di sini? Sosok naga kecil, Yu Danju,
bersorak kegirangan melihat tuan mereka sadar. Wah, ramuannya sungguh ampuh. Wang Yan menatap bingung ke arah telapak tangannya, menyadari dia masih bernapas lega. Ju dan Yu berlari mendekat, menyodorkan semangkuk ramuan aneh, sambil membujuknya untuk segera minum. Tapi Wang Yan malah menatap ngeri. Cairan kental apa ini? Serunya panik. Dengan wajah polos dan ceria, Yu dan Ju membalas. Masih ada 2 porsi hangat yang menunggu untuk dihabiskan. Wang Yan menelan ludah. 2 porsi lagi. Dia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi selama dia tak sadarkan diri? Namun, kedua rekannya itu menolak bercerita dan memaksa sang tuan menenggak ramuannya dulu. Wang Yan buru-buru mengibaskan tangannya. Tunggu dulu, ini terlalu panas. Mendengar itu, Yu dan Ju dengan lucunya mulai meniup-niup ramuan tersebut perlahan. Sambil bercerita, saat menyadari tuannya dalam bahaya besar, mereka langsung bertindak cepat. Hari itu, dengan nekat mereka membuka gerbang ajaib para arwah. Demi menyelamatkannya, mereka merawat dan meminumkan ramuan itu selama sebulan penuh, sampai ia siuman. Wang Yan tersentak kaget, baru sadar rupanya dia sudah menelan lebih dari 1 mangkuk cairan aneh itu. Waktu pun berlalu, ia duduk di atas batu, mencoba mengingat lokasi dungeon rahasia. Seandainya Saha, dia punya kertas dan pena. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya ajaib muncul tepat di hadapannya. Dari cahaya itu, secarik kertas dan pena melayang turun. Dia terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa? Apa dia bisa mendapatkan apapun di dimensi arwah ini? Dengan mata berbinar penuh semangat, ia berteriak, meminta artefak pedang kerajaan pengorbanan abadi hening. Tak ada yang terjadi. Dia tertawa canggung. Ya, tentu saja tidak semuanya bisa semudah membalikkan telapak tangan. Ia kembali ke rencana awal yang matang. Dia butuh perlengkapan tingkat tinggi untuk mendongkrak kekuatannya secara drastis. Dengan gerakan cepat, tangannya mulai mencatat semua kebutuhan krusial di kertas tersebut. Tiba-tiba, terpikir olehnya sebuah benda langka yang wajib ia dapatkan. Emas hitam jiwa abadi. Di sisi lain, 40 hari telah berlalu sejak insiden gamifikasi global yang mengubah segalanya. Saat itu, perwakilan berbagai negara saling berkomunikasi tegang di dalam ruang konferensi virtual milik Asosiasi Dunia. Sang ayam jantan dari negara F angkat bicara, menyatakan setelah seharian berdebat kusir, sudah saatnya mereka membagikan informasi intelijen yang berguna. Shang Banteng dari negara Y menimpali dengan suara berat. Saat ini, populasi setiap negara anjlok drastis hingga 80%. Kehancuran sektor industri bahkan mencapai 60%. Dalang utama di balik kekacauan gamifikasi global ini adalah Yu Hang dari negara Z. Pria itu harus menanggung akibat dari semua perbuatannya. Panda dari negara Z membalas tajam. Apa mereka sedang menangisi kerugian? Sebaiknya mereka ingat dulu hutang besar sejak tahun 1840 dan segera bayar tagihannya. Jika hanya bisa bicara omong kosong, lebih baik diam. Mari fokus pada inti masalahnya. Kini mereka sudah menguji berbagai senjata mutakhir, tapi gagal menembus jurang naga tulang, tempat perusahaan Yu Hang berada. Satu-satunya jalan, mereka hanya akan bisa menaklukkan 9 tahap penyucian jika mengikuti permainannya. Sang elang dari negara M menyela dengan dingin. Situasi di pihak mereka pun sama. Persis. Pada hari pertama, monster-monster mengerikan itu masih bisa terluka oleh rentetan tembakan. Senjata api. Tapi gila, tepat di hari berikutnya, makhluk itu mendadak kebal dari peluru. Beruang kutub dari negaranya mendesah berat. Tim ilmuwan mereka telah mengamati fenomena ini dan menyimpulkan, hukum fisika di dunia ini sepertinya telah diubah secara paksa oleh entitas misterius. Karena hal gila ini, biarpun mereka nekat meledakkan bom zar dengan daya hancur maksimal sekalipun, monster itu tidak akan tergores sedikit pun. Hanya orang-orang terpilih yang dijuluki pemain yang sanggup melukai monster itu, meski hanya berbekal sebilah pisau sederhana. Fenomena absurd semacam ini benar-benar tidak masuk akal dan sangat sulit bagi ilmu pengetahuan manusia untuk dicerna. Sang ayam jantan kembali bicara. Fisika bukan satu-satunya hal yang melawan logika saat ini. Menurut data intelijen terbaru,
Ilmu geografi pun ikut kacau balau. Planet tempat mereka berpijak sedang mengalami lonjakan aktivitas geologis paling ekstrim sejak awal terciptanya bumi. Ukuran planet ini tiba-tiba membengkak drastis. Bukti nyatanya, jet tempur mereka telah terbang lurus sejauh 19.000 kilometer. Tapi tak pernah kembali ke titik awalnya. Jet tempur itu terpaksa melakukan pendaratan darurat di lautan lepas karena mesinnya kehabisan bahan bakar. Namun, ada hal yang jauh lebih menggemparkan dari itu. Beberapa kali, rekan-rekan mereka secara langsung menyaksikan sebuah insiden serangan tak kasat mata dari planet lain. Mengerikannya lagi, tak peduli cara apapun yang digunakan, teknologi manusia gagal total mendapatkan secuil informasi dari planet asing tersebut. Selain dugaan adanya campur tangan para dewa, otak manusia tidak bisa lagi menemukan penjelasan logisnya. Pria itu pun mematikan layar siaran pertemuan rahasia tersebut. Ia tersenyum tipis dan bergumam pelan, konferensi itu sudah membuang waktu 3 hari. Tapi informasi paling berharganya, info rahasia hanya datang dari negara F. Dia lalu bertanya keberadaan armada penerima pesan penting itu. Bawahannya melapor bahwa berdasarkan data intelijen mereka, bintang biru kini telah mengalami ekspansi besar-besaran. Akibatnya, armada tak tahu posisi pasti mereka. Namun tenang saja, 3 satelit kini terus memantau semuanya secara langsung. Jadi mereka tak perlu cemas putus kontak. Pria itu menyeringai. Jika tak ada jalan keluar, biarkan saja mereka berjuang sendiri. Kini prioritas utama adalah pembagian 10 tambang emas. Sang bawahan menyerahkan sebuah dokumen dan melapor kepada sang direktur. Ini rencana pembagiannya. Direktur memanggilnya Ziozu dan mengingatkan kalau di ruang privat panggil saja dia bos karena dia masih belum terbiasa dipanggil direktur. Ziozu tersenyum dan menjawab, di antara semua komandan wilayah militer bergengsi, hanya bos satu-satunya yang menjadi pemain, jadi memanggilnya direktur adalah sebuah kehormatan besar. Sang direktur lalu membuka dokumen rahasia itu. Lalu mengeluh betapa para petinggi tua ini hobi bersantai. Andai saja dia tak harus repot mengurus cucu kesayangannya. Tiba-tiba matanya terbelalak melihat sesuatu di sana. Dia bertanya apakah 4 persekutuan besar terlalu serakah? Karena mereka ingin menguasai 5 tambang sekaligus. Meski mengendalikan banyak pemain, 4 persekutuan besar punya kekuatan yang setara dengan militer. Dia menghela napas panjang tambang emas itu, menghasilkan logam super langka yang sangat vital untuk menunjang kemajuan para pemain di masa depan. Ini adalah strategi terbaik dari para staf. 5 tambang akan diserahkan langsung kepada 4 persekutuan besar, 3 untuk pemain dan persekutuan kecil lainnya. Sementara 2 sisanya akan menjadi aset cadangan militer. Mereka jelas kekurangan tenaga dan butuh menarik pemain independen hebat. Pemuda luar biasa yang pergi ke jurang naga tulang adalah kandidat paling sempurna, sajang sekali. Ziozu menyadari langkah mereka dulu terlalu gegabah. Beberapa saat kemudian, kerumunan besar pemain berkumpul di depan tambang Misril. Wang Hai yang asyik mengunyah roti keheranan. Kenapa lautan manusia ini menantikan pembukaan? Tambang Misril itu, Wang Tao tersenyum lebar, menyebutkan bahwa banyak pesaing tangguh di sana. Dia dengan penuh semangat menyatakan ini peluang emas melambungkan nama persekutuan tiran mereka. Jika momen ini dimanfaatkan, mereka pasti bisa melampaui kehebatan 4 persekutuan besar. Wang Hai menyuruhnya sadar diri. Sementara Wang Chong memohon agar mereka segera mengganti nama konyol persekutuan itu. Wang Tao kesal. Dia sudah menghabiskan 10 batu sihir tingkat rendah demi mengundang biksu sakti. Namun Wang Hai dan Wang Chong yakin 100% temannya itu kena tipu. Mereka bahkan mengejeknya dengan julukan konyol khas biarawan Tao amatir. Sapi licik Tao itu. Sementara itu, sang pendeta Tao yang pernah bertemu Wang Qian tiba-tiba bersin. Menebak siapa yang merindukannya. Dia menoleh dan bergumam, tambang emas ke-8 menghasilkan misril berkualitas. Tapi di mana dia bisa menemukan emas hitam jiwa hilang? Seandainya saja pahlawan muda itu ada di sini, dia pasti tahu. Saat tambang ke-8 resmi dibuka, para pemain langsung menyerbu ke dalam portal. Di tempat lain, Wang Qian menghancurkan dinding ilusi maya dengan 1 pukulan kuat.
Dia yakin letak tambang ke-11. Emas hitam jiwa hilang ada di baliknya. Bertekad menemukannya, dia melangkah masuk ke lantai pertama yang merupakan sarang serigala. Penambang menyadari keheningan aneh. Dia waspada. Mengapa monster penjaga gerbang tak kunjung muncul? Tanpa ragu, dia pun melangkah turun. Semakin dalam dan tiba di lantai kedua, tepat di jantung perkemahan iblis, bawah tanah. Matanya menyapu sekitar dan menyadari lantai ini pun kosong lompong. Perhatiannya tertuju pada anak panah yang berserakan, memicu kecurigaan besar tentang senjata jarak jauh. Di tempat ini, seharusnya tidak ada pasukan pemanah di barisan iblis. Dia memanggil pasukan bayangannya, berharap firasat buruknya. Ini hanya sekadar ilusi belaka. Tanpa dia sadari, sesosok monster mengerikan tengah mengintainya dari kegelapan. Makhluk itu lalu bergegas, melapor pada sang jenderal bahwa musuh mereka adalah manusia yang memimpin pasukan orc, troll, dan raksasa. Sang jenderal iblis yang sedang duduk, membaca buku kuno, tersenyum licik. Pasukan gabungan berbagai ras sangat menarik. Dia memerintahkan prajurit infanteri maju ke lantai 3 sebagai umpan pancingan. Bawahan itu mematuhi perintahnya, dan sang jenderal mengingatkan satu taktik paling krusial bagi mereka, yaitu memalsukan kelemahan di depan musuh. Tak lama, kawanan monster muncul, tapi pasukan tangguh Wang Jian dengan mudah melenyapkan mereka. Kesatria naga mendengus sombong. Dari mana kroco-kroco ini berasal? Berani sekali menantang kita. Makhluk lemah ini bahkan tak sanggup menahan satu tebasan ringan. Dia tertawa puas. Namun sebaliknya, Wang Jian justru semakin waspada. Instingnya meneriakkan ada jebakan tersembunyi. Mengapa pertahanan di sini sangat rapuh? Pasukan goblinnya terus menyerbu, dan Wang Jian bergumam bahwa musuh ini bahkan tak sanggup menahan serangan goblin. Tiba-tiba, hujan panah tajam menembus barisan goblin. Matanya langsung menangkap bayangan monster di langit-langit gua. Dia berteriak memperingatkan adanya jebakan mematikan. Pasukan pemanah monster langsung menghujani mereka tanpa ampun. Anak panah menembus pertahanan para prajurit kegelapannya. Setelah serangan bertubi-tubi itu, pasukannya membeku tak bergerak. Wang Jian bersembunyi cerdik di bawah raksasa Cyclops. Sementara prajuritnya berbisik, sampai kapan mereka harus berpura-pura tumbang? Dia menyeringai. Begitu musuh bodoh itu turun, kejutan besar menanti untuk menyapu bersih mereka. Namun tiba-tiba, bumi bergetar hebat membuatnya terkejut. Dia menoleh tajam ke samping dan terbelalak melihat gelombang pasukan kavaleri melaju kencang ke arah mereka. Pasukan monster penunggang serigala raksasa menerjang buas, menciptakan getaran yang menggetarkan. Dia berlari sekencang angin. Juju berseru memintanya menunggu. Sementara itu, sesosok monster curiga, apakah mereka pura-pura tiada? Kita kejar dan singkirkan mereka. Wang Jian terus melesat pergi. Dia menyadari kalau pasukan umpan ini sengaja memancing para lawan masuk ke perangkap pemanah. Lalu pasukan kuda muncul tiba-tiba. Anehnya, semua rencana ini berjalan terlalu mulus bagi mereka. Usai pengejaran singkat, Wang Jian berhasil sembunyi di langit-langit gua. Dia berpikir keras. Umpan, pemanah, lalu pasukan kuda. Seberapa jauh bos tempat ini berevolusi? Di saat yang sama, monster itu melapor pada sang jenderal tentang kejadian tadi. Shang, jenderal emas hitam tingkat 35 bertanya. Dia pura-pura tiada, lalu kabur. Jenderal itu langsung memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan semua yang telah gugur. Monster itu patuh dan bertanya, perlukah mengirim pasukan pengejar? Sang jenderal dengan tenang menjawab bahwa itu tidak perlu dilakukan. Lebih baik perkuat pertahanan markas saja. Sang jenderal segera kembali. Sementara itu, di dalam gua, Misril, Serikat Tiran sedang sibuk melawan para monster. Mereka memanen Misril, dan Wang Hai menyebut monster itu hanyalah makhluk liar biasa. Wang Chong memperingatkan, kita bergerak terlalu cepat. Semoga semuanya aman. Wang Hai menyuruhnya santai saja, karena sang bos tidak mungkin meninggalkan lantai 5. Lantai 4 pasti aman terkendali. Namun tiba-tiba, Wang Tao dan sang Taoist terhempas kuat ke belakang. Wang Hai langsung berbalik dan berteriak. Ada apa itu? Di belakang mereka berdiri sosok Jenderal Misril tingkat 35. Wang Hai kaget.
Bagaimana bos itu bisa turun dari lantai 5? Di tempat lain, Wang Yan mengendap-endap mendekati markas monster dan menyadari bahwa penjagaan musuh sangatlah ketat. Tentu saja, ini tidak akan mudah dilewati. Dia menyuruh Juju pergi membangunkan Xuan Sui. Biarkan dia saja yang menyerang mereka. Dari sini, sang drakonian mematuhi perintahnya. Pada saat yang sama, sesosok jenderal palsu sedang duduk santai di tenda sambil membaca buku. Dia mendengar teriakan untuk mengambil senjata dan mengejarnya. Mereka bertekad menumbangkan iblis dan merebut harta karun. Sang jenderal palsu malah bersembunyi di balik takhta dengan gemetar. Dia sangat ketakutan, merasa tak sanggup mengemban tugas sebagai bos. Tiba-tiba, sebuah celah sayatan muncul di dinding tenda. Tempat Wang Yan diam-diam mengintai monster penakut itu. Wang Yan tersenyum lega di dalam hati. Untung saja dia tidak gegabah memilih pertarungan secara kilat. Bos ini ternyata hanyalah monster palsu belaka. Dia mengedarkan pandangan ke segala arah, menyadari ada yang palsu di tenda ini. Namun di manakah bos yang aslinya bersembunyi? Matanya tajam tertuju pada satu monster di tengah yang sedang memberi komando. Monster itu menyuruh regu kedua untuk terus maju bersama. Regu ketiga. Namun sebelum ucapannya selesai, Wang Yan langsung melumpuhkannya. Wang Yan membatin. Apakah aku berhasil? Apakah bos ini sungguh selemah itu? Tanpa disadari, sang jenderal sejati muncul dari samping dan melancarkan serangan kejutan. Beruntung, Wang Yan masih sigap menangkis. Hantaman itu tepat waktu. Dia menggertakkan gigi. Inikah bos aslinya? Tingkah tadi cuma tipuan. Sang jenderal mengutip dengan elegan jika sebuah kebohongan diwujudkan, maka itu menjadi kebenaran. Itulah prinsip taktik yang dia pelajari dari buku manusia. Sungguh tak disangka. Ilmu itu sangatlah berguna di medan tempur. Wang Yan terkejut bukan main. Monster ini mempelajari seni perang. Pantas saja dia sama sekali tidak membiarkan satupun musuh lolos pergi. Pantas saja pergerakan pasukan monster begitu rapi dan mulus. Lewat kata-katanya, dia sengaja memancing emosi lawannya. Sang jenderal dengan angkuh berkata bahwa sudah waktunya serius. Sang jenderal menyuruhnya jujur. Bagaimana cara dia membangkitkan kembali pasukannya yang telah tumbang? Mendengar itu, Wang Yan sangat terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Alih-alih menjawab, sang jenderal malah menusuk bahu Wang Yan dengan pedang, lalu bertanya sinis. Apakah dia sudah paham situasinya sekarang? Berhentilah bicara omong kosong dan jawab pertanyaannya segera. Atau lebih banyak pedang tajam akan menembus tubuhnya. Wang Yan mengerang menahan perih. Sang jenderal kebingungan. Kekuatan apa ini? Sang Cyclops berteriak menyemangati tuannya agar bertahan. Sang jenderal mencibir bahwa bawahan Wang Yan memang hebat, tapi takkan bisa membantunya. Tiba-tiba, keahlian nyanyian tempur sang undead aktif. Keterampilan ini membuat Jenderal Undead mengorbankan 10% dari total kesehatan maksimumnya demi melantunkan nyanyian tempur. Ini bertujuan untuk melipat gandakan kegilaan para pasukan. Pertahanan daya serang, kekuatan, serta kecepatan seluruh Undead akan melonjak tajam sebanyak 10%. Dan khusus untuk sang ahli Necromancer, kekuatannya naik 15%. Wang Yan menantang. Ingin mendengar nyanyian ini, sang jenderal terkesiap. Sementara Wang Yan perlahan mencabut pedang dari tubuhnya sambil mengayunkan pedangnya. Dia berseru bahwa serangan ini akan mengirim sang jenderal pada kekalahan. Wang Yan mendorongnya kuat hingga jenderal terbentur. Keras ke dinding! Wang Yan menatapnya dengan tajam. Jenderal itu bersikeras bahwa dia belum kalah dan menyuruh Wang Yan pergi ke neraka. Tiba-tiba, reruntuhan mulai berjatuhan. Wang Yan mengumpat kesal, sementara sang jenderal tertawa puas. Merasa dirinya lah pemenang sejati. Namun dalam sekejap, jenderal itu sangat terkejut saat melihat Wang Yan berhasil diselamatkan oleh para bawahannya. Salah satu bawahan cemas, Anda aman, Tuan. Wang Yan tersenyum, mengatakan bahwa dia sungguh baik-baik saja. Bawahannya segera menyerahkan senjatanya kembali. Wang Yan menggenggam erat belati tersebut. Matanya berkilat tajam. Kini saatnya bagiku untuk menyelesaikan ini. Dia berlari melintasi tumpukan tengkorak yang membuka jalan menuju sang jenderal.
lalu melancarkan serangan penentu. Aura kelam menyembur dari tubuh monster itu. Layar sistem menyala, melaporkan perolehan 4.470 poin. Pengalaman tingkatnya melesat ke level 28. Dan dia mendapatkan paket hadiah misterius berupa zirah tanpa kelas. Wang Yan lalu menyerap esensi jenderal yang tumbang tersebut dan sosok itu tunduk padanya. Wang Yan bersorak, "Hebat!" Langsung berhasil di percobaan pertama. Dia menatap bawahan barunya, memuji kemahirannya yang sangat luar biasa dalam seni perang dan ketegasannya tanpa kompromi. Sosok yang rela melakukan apa saja demi meraih kemenangan ini layak menjadi sang pemimpin baru. Pasukan undead yang agung. Wang Yan menganugerahkan gelar pejuang abadi kepadanya. Sebuah nama legendaris untuk sang penakluk dewa. Han Beki berlutut penuh hormat, menerima nama barunya dengan penuh rasa syukur. Layar sistem pun berkedip terang mengumumkan bahwa ia telah memberikan nama sejati pada sang Jenderal Emas Hitam, mengunci kesetiaan abadinya. Sang pahlawan kini meraih kekuatan. Dari Jenderal Emas Hitam, keahlian penguasaan mutlak. Kemampuan luar biasa ini memberikan bonus 5% pada seluruh status pasukan di bawah komandonya. Sementara itu, Wang Tao dan teman-temannya sedang bertarung sengit melawan monster raksasa. Mereka melancarkan serangan kejutan, menundukkan makhluk itu hingga tumbang tak berdaya. Tiba-tiba, layar sistem memunculkan pengumuman luar biasa bahwa Wang Tao, Maud, Wang Hai, serta Wang Chong dari Persatuan Tiran sukses menaklukkan Jenderal Misril. Mereka terduduk lemas di atas tanah, terengah-engah bangga karena akhirnya berhasil mengakhiri perlawanan makhluk tangguh itu. Wang Chong dengan bangga memanjat tubuh monster tersebut sambil terkesiap keras. Wang Tao segera mendekatinya dan bertanya, mengapa ia tampak begitu tegang? "Ayo kumpulkan hadiahnya sebelum kelompok lain merebutnya," serunya. Wang Chong langsung melompat turun dari tubuh monster itu, bersikeras ingin memeriksa sesuatu dengan teliti. Ia lalu menyodorkan separuh biji misril beserta separuh kepingan. Tanda misril mewah. Wang Tao kebingungan menanyakan sisa kepingan itu. Sebagai jawaban, ia membuka gulungan berisi gambar seekor kelinci yang sangat aneh, lalu bertanya apa maknanya. Sang penganut tahu mengamati gambar misterius itu, tersenyum kecil karena merasa mengenali petunjuknya. Wang Tao masih ragu. Di sisi lain, Wang Yan baru saja meraih kepingan mewah jiwa kelam emas hitam dan 90 biji berharganya. Ia juga mendapatkan separuh kepingan mewah beserta 45% biji misril. Tanya itu, kepingan mewah aquamarine dan 45%. Biji aquamarine juga jatuh ke tangannya. Ini sangat mencurigakan. Gumamnya heran. Ia lalu menoleh tajam ke arah Han Beki, mempertanyakan asal kepingan. Dari tambang lain tersebut, Han Beki dengan santai menjawab bahwa ia telah menantang 10 jenderal lain demi menguji seni berperang dari buku legendaris itu. Ia menaklukkan mereka dengan mudah, mengambil separuh kepingan, dan sengaja meninggalkan jejak agar para petarung datang menantangnya. Wang Jan mulai merasa cemas dan segera memerintahkan semua orang untuk waspada. Mereka harus segera menambang seluruh biji sebelum pesaing lain tiba di sana. Ia menatap Han Beki, menyuruhnya untuk tetap merendah dalam posisi tiarap. Dalam hatinya ia merenung, terkadang memiliki kepintaran yang luar biasa justru bisa membawa bahaya. Sejak penyatuan berbagai dunia, para monster mulai berevolusi memiliki akal budi tinggi, dan Han Beki bahkan berhasil menguasai seni berperang. Alangkah hebatnya jika ia bisa menyelami pikiran makhluk itu. Mungkin saja ia mampu meretas masuk ke dalam sistem akal budi mereka dan mengungkap rahasia di balik evolusi besar ini. Sayangnya, ia sama sekali tidak memiliki tubuh spiritual untuk melakukannya. Matanya lalu tertuju pada Ju dan Ju yang sedang asyik menambang. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kedua sosok itu memiliki tubuh spiritual yang dicarinya. Beberapa saat kemudian Ju dan Ju menjelajahi saluran akal budi dengan takjub, lalu bertanya pada sang tuan, apakah mereka harus terus maju? Wang Yan mengelus kepala Han Beki dengan lembut dan menyuruhnya melanjutkan misi. Ju dan Ju akhirnya tiba di pusat sistem akal budi, lalu bertanya, apakah ia bisa melihat pemandangan menakjubkan ini? Wang Yan mengonfirmasinya.
lalu bertanya apakah ia boleh masuk lebih dalam. Tiba-tiba, layar sistem memberi peringatan kepada seorang pria misterius bahwa ada penyusup yang meretas sistem akal budi, monster tingkat rendah. Pria itu merenung sejenak, menyadari bahwa alat tersebut ternyata memiliki sistem kesadaran. Laulin diam-diam melakukan banyak eksperimen menarik di belakangku, gumamnya pelan. Namun, sayangnya, alat tempur tidak membutuhkan akal budi. Memiliki pikiran sendiri bukanlah hal yang menguntungkan. Ia pun langsung memerintahkan sistem untuk menghapus secara total kesadaran seluruh alat tingkat rendah dan menengah. Biarkan hanya monster tingkat tinggi yang menyimpannya. Layar sistem pun berkedip merah, menandakan bahwa proses eksekusi mengerikan itu telah dimulai. Di saat yang sama, Wang Yan tersentak menahan sakit saat sistem kesadaran mulai hancur berantakan. Ia berteriak menyuruh Ju dan Ju lari secepat kilat. Saat mereka melesat kabur, sebuah kekuatan misterius mulai memburu mereka dari belakang. Sambil menoleh panik, ia bertanya ngeri tentang wujud bayangan itu. Kesadarannya melompat keluar dari kepala Han Beki. Menghela napas lega karena telah kembali. Wang Yan mundur selangkah dari bawahnya itu, merasa firasat buruk seakan musuh telah menyadari penyusupan mereka. Tiba-tiba, ia terfokus pada bola cahaya hijau misterius yang baru saja jatuh dari tubuh Ju. Dan Ju, sang bawahan yang menyadari tuannya tampak pucat, cemas menawarkan ramuan penyembuh untuk meredakan pusingnya. Namun, Wang Yan mengabaikannya dan langsung memanggil Shi Wansui. Terkejut melihat perubahan drastis wujudnya, sang satria menjelaskan bahwa ia berubah usai melahap kekuatan emas hitam dari jiwa kelam. Layar sistem tiba-tiba bersinar mengumumkan evolusi luar biasa. Han Beki, si pasukan abadi tingkat 1, Ju dan Ju si pejuang abadi tingkat 2, Shi Wansui, sang satria abadi tingkat 3, sang pembawa teror. Lalu satria agung abadi tingkat 4, kapten satria abadi tingkat 5. Satria bermahkota abadi tingkat 6, hingga dewa iblis abadi tingkat 7. Wang Yan terbelalak tak percaya melihat fenomena ini. Mempertanyakan kekuatan dahsyat apa yang baru saja bangkit. Ia memandangi wujud kerangka tempur mereka yang mengerikan, lalu bertanya apa penyebabnya. Pasukan setianya menjawab bahwa mereka semua berevolusi setelah menelan energi emas hitam jiwa kelam. Pikiran Wang Yan langsung berpacu tajam, menyadari bahwa para pasukan abadi ini mampu menembus batas evolusi hanya dengan melahap emas hitam tersebut. Dan tempat ini dipenuhi harta itu. Dengan semangat membara, ia mengenakan zirah perangnya dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk melahap emas hitam sebanyak mungkin. Ambil potongan terbesar. Lahap setidaknya 100 keping emas hitam. Serunya menggebu-gebu. Para bawahan tangguhnya pun mulai berpesta melahap emas hitam tersebut. Cara ini jauh lebih cepat daripada menggali lambat-lambat. Tawanya pues. Namun, rahasia mengejutkan tentang kekuatan Han Beki sama sekali tidak boleh bocor ke telinga musuh. Tiba-tiba, seorang bawahan berseru keras, melaporkan ada kelompok penyusup di luar sana. Wang Yan tersenyum sinis. Mereka datang terlalu cepat. Ia menyuruh pasukannya berkemas. Karena kepingan sakti telah di tangan, sisanya bisa ditunda. Mereka pun melesat. Pergi! Saat melesat melewati gua misterius itu, ia takjub betapa ringannya zirah Han Beki. Kecepatannya tak berkurang sedikit pun. Namun, mendadak, ia merasakan guncangan aneh dan sadar telah menginjak simbol sihir. Aksara kuno bercahaya mengepungnya dari segala arah, dan ia pun bertanya-tanya, benda apa itu? Benarkah ini 6 dari 12 lingkaran sihir penghancur?